Usai aku lahiran bayi kembar, suamiku menelantarkan aku dan anak-anak kami karena perintah mertua. Ceraikan saja istrimu. Dia miskin dan akan merepotkan keluarga kami. Ibu jodohkan kamu dengan wanita yang sebanding dan kaya raya, hasutan mertua ke suamiku. Dan malam itu aku ditalak mentah-mentah dan diusir tanpa ampun. Aku pergi. Namun tepat 3 hari sengaja aku kembali ke rumah itu. Kuat suami dan mertua histeris syok saat aku datang lakukan ini. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya, musik. Jika seseorang melihat kehidupanku beberapa bulan lalu, mungkin mereka akan berkata bahwa aku adalah perempuan yang beruntung. Aku memiliki suami yang tampan, sebuah rumah yang cukup nyaman untuk ditinggali, dan sebentar lagi akan menjadi ibu dari 2 bayi yang tumbuh sehat di dalam kandunganku. Dari luar semuanya tampak begitu sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa setiap keluarga memiliki cerita yang tidak selalu terlihat oleh mata orang lain. Aku bukan perempuan yang lahir dari keluarga berada. Ayah dan ibuku mengajariku satu hal sejak kecil, bahwa kehidupan yang baik bukan diwariskan, melainkan diperjuangkan. Kami memang hidup sederhana, tetapi rumah kami selalu dipenuhi kasih sayang. Ayah tidak pernah pulang tanpa senyum. Sementara ibu selalu mengatakan bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari banyaknya uang yang dimiliki, melainkan dari kejujuran dan kerja kerasnya. Nasihat itu terus kubawa hingga dewasa. Sejak lulus kuliah, aku memilih langsung bekerja. Aku sadar aku tidak ingin terus bergantung kepada orang tuaku. Aku ingin membangun hidupku sendiri. Awalnya aku hanyalah seorang staf administrasi di sebuah perusahaan properti. Gajiku tidak besar, tetapi aku menikmati setiap prosesnya. Aku termasuk orang yang tidak mudah menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat. Teman-teman sekantorku sering mengajakku berlibur atau membeli barang bermerek, tetapi aku lebih memilih menyimpan sebagian besar penghasilanku. Bagiku tabungan jauh lebih menenangkan daripada barang mewah. Sedikit demi sedikit uang itu terus bertambah. Aku bahkan memiliki kebiasaan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam sebuah buku kecil. Bagiku, kedisiplinan adalah bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Hari-hariku dipenuhi pekerjaan. Pagi berangkat sebelum matahari benar-benar tinggi, lalu pulang menjelang malam. Meski melelahkan, aku selalu merasa bangga karena setiap tetes keringatku membawa masa depan yang lebih baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa di tempat kerja itulah aku bertemu dengan seseorang yang kelak menjadi suamiku, namanya Fendi. Pertemuan kami sebenarnya sangat sederhana. Saat itu, aku sedang membawa beberapa berkas menuju ruang arsip. Karena terlalu banyak membawa map, beberapa dokumen terjatuh di lorong kantor. Aduh, aku langsung berjongkok membereskannya. Belum sempat kukumpulkan semuanya. Seseorang ikut membantu mengambil lembaran-lembaran yang berserakan. Ini milik Mbak. Aku mengangkat wajah. Seorang pria tersenyum ramah, sambil menyerahkan map berwarna biru. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Itulah pertemuan pertama kami. Tidak ada musik romantis. Tidak ada kejadian luar biasa. Hanya 2 orang asing yang saling membantu. Beberapa hari kemudian kami kembali bertemu di kantin kantor. Kebetulan sekali aku hanya tersenyum kecil. Sejak saat itu kami mulai sering berbincang. Fandi adalah sosok yang mudah bergaul. Ia pandai membuat suasana menjadi lebih ringan. Hampir semua orang di kantor mengenalnya sebagai pria yang ramah. Aku sendiri termasuk perempuan yang pendiam. Karena itulah banyak teman mengatakan kami saling melengkapi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Perlahan hubungan kami semakin dekat. Kami sering makan siang bersama. Sesekali pulang kerja bersama jika jam kantor kami berakhir bersamaan. Yang membuatku menyukai Fandi bukanlah penampilannya. Aku justru tertarik karena ia selalu berbicara tentang masa depan. Aku ingin punya rumah sendiri. Rumah sederhana saja, yang penting hangat. Kalimat itu masih kuingat hingga sekarang. Aku menjawab sambil tersenyum. Aku juga. Kami sama-sama berasal dari keluarga sederhana. Mungkin karena itulah kami merasa memiliki mimpi yang sama. Setelah hampir 2 tahun saling mengenal, Fandi datang ke rumah orang tuaku dengan pakaian rapi dan wajah penuh gugup. Ia menyampaikan niatnya untuk melamarku. Ayah menatapnya cukup lama. Laki-laki itu bukan dilihat dari seberapa banyak hartanya,
Tapi apakah dia mau bertanggung jawab? Fandi menjawab dengan mantap, saya akan menjaga Sabrina sebaik mungkin. Saat itu aku benar-benar percaya. Aku percaya setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Beberapa bulan kemudian kami menikah dalam acara sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada pesta yang berlebihan. Hanya keluarga, kerabat dekat, dan sahabat-sahabat yang ikut mendoakan. Bagiku kesederhanaan tidak pernah mengurangi kebahagiaan. Hari itu justru menjadi hari paling indah dalam hidupku. Aku resmi menjadi istri Fandi. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar. Perabotannya juga sederhana, namun setiap sudut rumah dipenuhi tawa. Kami memasak bersama, membersihkan rumah bersama. Bahkan ketika listrik pernah padam semalaman, kami justru duduk di teras sambil berbincang hingga larut. Aku merasa telah memilih orang yang tepat. Karena ingin kehidupan kami terus berkembang, aku tetap bekerja seperti biasa. Aku bahkan menerima beberapa pekerjaan tambahan agar penghasilan kami meningkat. Fandi juga bekerja dengan tekun. Kami memiliki satu tujuan yang sama, membeli rumah sendiri. Aku mulai memperbesar tabunganku. Bonus tahunan insentif lembur, semuanya kusimpan. Aku rela menahan keinginan membeli barang-barang yang sebenarnya kusukai. Setiap kali melihat saldo tabunganku bertambah, semangatku ikut bertambah. Hingga suatu hari, perusahaan tempatku bekerja memberikan kesempatan investasi kepada karyawan dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar. Aku mempelajari seluruh dokumennya. Aku berdiskusi dengan bagian keuangan. Aku menghitung kemampuan finansialku berkali-kali. Setelah merasa yakin, aku mengambil keputusan besar. Aku membeli sebidang tanah. Tanah itu memang belum terlalu ramai, tetapi lokasinya sangat menjanjikan. Fandi mengetahui seluruh prosesnya. Apa kamu yakin? Aku mengangguk. Kalau bukan sekarang, nanti harganya semakin mahal. Ia tersenyum. Kamu memang selalu berpikir jauh ke depan. Beberapa tahun kemudian, harga tanah itu naik cukup tinggi. Aku menjualnya dengan keuntungan yang lumayan besar. Uang hasil penjualan itu tidak kuakan untuk berfoya-foya. Aku kembali mencari rumah yang cocok untuk kami tempati. Berhari-hari aku mendatangi berbagai lokasi. Membandingkan harga, melihat kualitas bangunan, menghitung cicilan. Aku ingin memastikan setiap keputusan benar-benar matang. Akhirnya aku menemukan sebuah rumah yang langsung membuatku jatuh hati. Rumah itu tidak terlalu besar, namun halamannya cukup luas. Ada ruang kehaupau, nyaman, 2 kamar tidur, dapur yang terang, dan halaman belakang yang nantinya bisa menjadi tempat bermain anak-anak kami. Saat melihat rumah itu, aku langsung membayangkan masa depan. Aku membayangkan seorang anak berlari di ruang tamu. Aku membayangkan suara tawa keluarga setiap sore. Aku membayangkan kehidupan yang damai. Tanpa berpikir lama, aku mengajak Fandi melihat rumah tersebut. Gimana? Ia berkeliling beberapa menit. Lumayan, aku tersenyum. Aku suka. Fandi ikut tersenyum. Kalau kamu suka, aku juga suka. Sebagian besar dana pembelian rumah berasal dari tabungan yang selama bertahun-tahun kukumpulkan. Sisanya menggunakan fasilitas pembiayaan yang juga kuatur sendiri sesuai kemampuan kami. Karena seluruh transaksi menggunakan rekening pribadiku dan proses administrasi mengikuti ketentuan yang berlaku, sertifikat rumah diterbitkan atas namaku. Tidak pernah sekalipun Fandi mempersoalkan hal itu, ia bahkan ikut menandatangani berbagai dokumen pendukung yang memang diperlukan dalam proses pembelian. Aku masih ingat saat menyerahkan map berisi dokumen kepadanya, semua sudah selesai. Fandi membuka halaman pertama. Nama kamu? Iya, tidak apa-apa. Aku tersenyum kecil. Rumah ini tetap rumah kita, itu yang paling penting. Ia mengangguk. Kamu benar, aku benar-benar mempercayainya. Bagiku, sebuah keluarga tidak dibangun di atas nama yang tercetak pada sertifikat, melainkan pada rasa saling percaya. Karena itulah aku tidak pernah sekalipun menggunakan kalimat, rumah ini milikku. Kalimat seperti itu bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Bagiku, sejak kami menikah, semua yang kumiliki juga menjadi bagian dari kebahagiaan bersama. Setelah pindah ke rumah baru, kehidupan kami perlahan semakin membaik. Fandi tampak semakin bersemangat bekerja. Aku juga terus berkembang di kantorku. Kami mulai membeli beberapa perabot tambahan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Kami memilih menikmatinya sebagai proses. Setiap bulan ada saja perubahan kecil. Sebuah meja makan baru, lemari pakaian, rak buku, tanaman hias di halaman.
Rumah itu perlahan benar-benar terasa hidup. Tak lama kemudian, Tuhan kembali memberikan kebahagiaan. Aku dinyatakan hamil. Saat melihat hasil pemeriksaan pertama, tanganku sampai gemetar. Aku menunjukkan hasilnya kepada Fendi. Ia menatapku beberapa detik sebelum tersenyum lebar. Aku akan jadi ayah. Aku mengangguk sambil menahan air mata bahagia. Iya, hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup kami. Beberapa minggu kemudian, kami kembali melakukan pemeriksaan. Dokter tersenyum melihat layar pemeriksaan. Selamat, kandungannya sehat, lalu dokter berhenti sejenak. Ada 2, aku dan Fandi saling berpandangan. 2, dokter mengangguk, ya, bayi kembar, kami tertawa bersamaan. Aku bahkan sempat meneteskan air mata karena terlalu bahagia. Perjalanan kehamilanku tentu tidak selalu mudah, aku lebih cepat lelah. Sering mual, tubuhku mulai membengkak. Setelah berdiskusi panjang dengan Fandi, kami sepakat aku berhenti bekerja agar bisa fokus menjaga kehamilan. Keputusan itu tidak mudah, pekerjaan telah menjadi bagian besar dalam hidupku, namun aku sadar kesehatan kedua bayiku jauh lebih penting. Sebelum benar-benar mengundurkan diri, aku memastikan seluruh urusan administrasi dan keuanganku selesai. Tabungan kami masih cukup. Aku merasa tenang. Hari-hariku kini lebih banyak dihabiskan di rumah, menata kamar bayi, melipat pakaian kecil yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari telapak tanganku, membaca buku tentang merawat bayi. Sesekali berjalan santai di halaman rumah. Aku menikmati setiap proses menjadi seorang ibu dari luar. Kehidupanku tampak begitu damai. Tetangga sering mengatakan, kami pasangan yang serasi. Mereka melihat Fandi berangkat bekerja setiap pagi. Mereka melihatku menyiram tanaman sambil mengusap perut yang semakin membesar. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan akan berubah. Dalam kehidupan kami juga ada sosok yang cukup sering datang berkunjung, Ibu Nisa. Beliau adalah Ibu Fandi. Sejak awal aku selalu berusaha menghormatinya. Aku menyambut setiap kedatangannya dengan ramah, menyiapkan makanan, menyeduhkan teh hangat, mendengarkan cerita-ceritanya. Namun, ada satu sifat Ibu Nisa yang perlahan kusadari. Beliau sangat memandang kedudukan dan kekayaan seseorang. Jika berbicara tentang orang lain, hal pertama yang sering beliau tanyakan bukan sifatnya, melainkan pekerjaannya, penghasilannya, rumahnya, mobilnya. Baginya, keberhasilan hampir selalu diukur dari banyaknya harta. Meski begitu, aku berusaha berpikir positif. Aku yakin setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Aku hanya perlu terus menghormatinya sebagai ibu dari suamiku. Dalam beberapa kesempatan, Ibu Nisa juga sering menyebut satu nama, Erma. Erma itu anak pengusaha. Orangnya pintar, mandiri, penampilannya juga selalu rapi. Aku hanya mendengarkan sambil tersenyum. Aku bahkan belum terlalu mengenalnya. Yang ku tahu Erma memang berasal dari keluarga berada dan cukup sering bertemu Ibu Nisa dalam berbagai acara. Aku tidak pernah menganggap pembicaraan itu sebagai sesuatu yang penting. Bagiku selama aku dan Fandi saling percaya, tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Hari-hari terus berlalu. Perutku semakin besar. Gerakan kedua bayiku semakin aktif. Kadang salah satunya menendang dari sisi kanan, sementara yang lain bergerak di sisi kiri hingga membuatku tertawa sendiri. Setiap malam aku mengusap perutku sambil berbisik pelan. Nak, kalian tumbuhlah dengan sehat. Ayah dan ibu sudah menunggu kalian. Aku menatap ruang keluarga yang selama ini kami bangun dengan penuh perjuangan. Rumah itu terasa begitu hangat. Aku percaya. Sebentar lagi suara tangis bayi akan memenuhi setiap sudutnya. Saat memasuki bulan terakhir kehamilan, hatiku dipenuhi rasa syukur dan harapan. Aku membayangkan kehidupan kami akan semakin lengkap setelah kedua buah hati kami lahir. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua kebahagiaan yang sedang kurasakan, takdir ternyata sedang menyiapkan jalan hidup yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari yang selama berbulan-bulan kutunggu akhirnya tiba. Sejak memasuki usia kandungan 9 bulan, aku selalu tidur dengan perasaan yang berbeda. Setiap kali memejamkan mata, aku bertanya-tanya kapan kedua buah hatiku akan memilih melihat dunia. Dokter memang sudah mengatakan bahwa kehamilan bayi kembar seringkali tidak mencapai hari perkiraan lahir. Karena itu, aku dan telah menyiapkan segala sesuatunya lebih awal. Tas berisi perlengkapan bayi sudah tersusun rapi di dekat pintu kamar. Pakaian kecil berwarna putih dan biru muda telah kulipat berkali-kali. Seolah memastikan tidak ada yang kurang. Selimut bayi, popok kain, perlengkapan mandi,
hingga dokumen rumah sakit semuanya telah kusiapkan sejak beberapa minggu sebelumnya. Malam itu hujan turun cukup deras. Aku sedang berbaring sambil membaca buku tentang cara merawat bayi baru lahir ketika tiba-tiba perutku terasa mengeras. Awalnya aku mengira hanya kontraksi palsu seperti beberapa hari sebelumnya. Aku mencoba mengatur napas. Namun beberapa menit kemudian rasa sakit itu kembali datang. Kali ini lebih kuat. Aku menggenggam spray tanpa sadar. Van, suamiku yang sedang duduk di ruang keluarga langsung berlari. Menghampiriku. Ada apa? Perutku sakit sekali. Ia terlihat panik. Kontraksi. Aku mengangguk pelan sambil menahan napas. Belum sempat kami berbicara lebih jauh. Rasa nyeri berikutnya datang dengan jeda yang semakin pendek. Fandi segera mengambil tas yang telah kami siapkan. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Perjalanan menuju rumah sakit terasa jauh lebih lama daripada biasanya. Aku memejamkan mata sambil terus menarik napas panjang sesuai petunjuk dokter. Sesekali Fandi menggenggam tanganku. Sabar ya, sebentar lagi kita ketemu anak-anak. Kalimat sederhana itu membuatku sedikit lebih tenang. Sesampainya di rumah sakit, para perawat segera membawaku ke ruang pemeriksaan. Dokter kandunganku datang tidak lama kemudian. Beliau memeriksa kondisi kami dengan teliti. Beberapa menit kemudian beliau menatapku dengan wajah tenang. Sabrina, pembukaannya sudah berjalan. Kita akan mempersiapkan proses persalinan. Aku mengangguk. Dalam hati aku terus berdoa agar kedua bayiku lahir dengan selamat. Persalinan bayi kembar ternyata jauh lebih berat daripada yang kubayangkan. Tenaga yang kukeluarkan terasa luar biasa besar. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Napas terasa semakin pendek. Beberapa kali aku hampir menyerah karena rasa sakit yang datang bergelombang tanpa henti. Dokter dan para perawat terus memberikan semangat. Sedikit lagi. Ibu hebat. Ayo tarik napas. Aku berusaha mengikuti semua arahan di balik rasa sakit yang begitu luar biasa. Aku hanya memikirkan dua kehidupan kecil yang sedang berjuang keluar ke dunia. Aku ingin mereka lahir dalam keadaan sehat. Aku ingin mendengar tangisan pertama mereka. Aku ingin memeluk mereka. Entah berapa lama proses itu berlangsung. Bagiku waktu seakan berhenti. Yang kurasakan hanya rasa lelah, nyeri, dan doa yang terus kupanjatkan di dalam hati. Lalu tangisan pertama akhirnya terdengar. Suara itu begitu nyaring. Air mataku langsung mengalir. Selamat bayi pertama lahir dengan sehat. Aku bahkan belum sempat menikmati rasa haru itu ketika dokter kembali memintaku berkonsentrasi. Masih ada satu bayi lagi. Aku kembali mengumpulkan sisa tenaga yang kumiliki. Beberapa menit kemudian, tangisan kedua memenuhi ruangan. Tangisan itu terdengar sama indahnya. Dokter tersenyum. Alhamdulillah, kedua bayi lahir dengan selamat. Aku benar-benar tidak mampu menahan air mata. Semua rasa sakit yang kurasakan selama berjam-jam seolah langsung berubah menjadi kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa saat kemudian, seorang perawat memperlihatkan kedua bayi mungil kami. Wajah mereka masih kemerahan, mata mereka masih terpejam rapat, tubuh mereka begitu kecil hingga membuatku takut menyentuhnya terlalu kuat. Aku mengulurkan tangan dengan gemetar. Halo, sayang. Suara yang keluar dari bibirku hampir tidak terdengar. Aku hanya bisa menangis sambil tersenyum. Fandi yang sejak tadi menunggu di luar akhirnya diperbolehkan masuk. Begitu melihat kedua bayi itu, matanya langsung berkaca-kaca. Itu anak kita. Aku mengangguk pelan. Iya, Fandi mendekat dengan langkah perlahan. Ia menatap kedua bayi itu cukup lama, seolah belum percaya bahwa dirinya kini telah menjadi ayah dari dua anak sekaligus. Terima kasih. Ia menggenggam tanganku dengan erat. Terima kasih sudah berjuang. Aku hanya tersenyum lemah. Saat itu aku merasa seluruh perjuangan selama 9 bulan benar-benar terbayar. Rasa mual, sakit punggung, sulit tidur, tubuh yang semakin berat. Semuanya terasa tidak berarti ketika melihat dua malaikat kecil itu berada di sampingku. Hari pertama setelah persalinan dipenuhi suasana yang hangat, Fandi tampak begitu bersemangat. Ia sibuk mengambil foto kedua bayi. Sesekali ia menghubungi beberapa anggota keluarga untuk menyampaikan kabar bahagia. Anak-anak kami lahir. Alhamdulillah sehat. Aku memperhatikan wajahnya, sudah lama aku tidak melihat senyum selebar itu, melihatnya begitu bahagia membuatku ikut merasa tenang. Aku berpikir inilah awal kehidupan baru kami sebagai sebuah keluarga yang lebih lengkap. Meski tubuhku masih terasa sangat lemah, hatiku dipenuhi rasa syukur. Dokter mengatakan,
Aku harus banyak beristirahat. Proses persalinan yang cukup panjang membuat tubuhku kehilangan banyak tenaga. Bahkan untuk duduk saja, aku masih membutuhkan bantuan perawat. Namun, setiap kali salah satu bayiku menangis, rasa lelah itu seolah hilang begitu saja. Aku ingin terus berada di dekat mereka. Hari kedua, beberapa kerabat mulai datang menjenguk. Mereka membawa buah tangan sederhana. Ada yang membawa perlengkapan bayi, ada pula yang sekedar datang memberikan doa. Suasana kamar rumah sakit terasa lebih hidup. Di antara para tamu yang datang, Ibu Nisa akhirnya muncul. Beliau masuk ke dalam kamar sambil membawa sebuah tas tangan. Aku langsung berusaha tersenyum. Ibu, beliau hanya mengangguk singkat. Bagaimana keadaanmu? Masih lemas, Bu. Tanpa banyak menanyakan kondisiku, pandangannya justru langsung tertuju kepada kedua bayi yang sedang tidur. Kembarnya. Iya, Bu. Beliau memperhatikan beberapa detik sebelum menarik napas panjang. 2 bayi sekaligus itu biayanya besar. Aku sempat terdiam. Kupikir beliau akan mengucapkan selamat atau mendoakan cucunya. Namun, kalimat pertama yang keluar justru membahas pengeluaran. Susu, popok, biaya sekolah nanti semuanya dobel. Aku mencoba tetap tersenyum. Rezeki mereka pasti sudah diatur Tuhan, Bu. Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya, beliau kembali berkata dengan nada datar, semoga saja, jangan sampai nanti malah menyusahkan Fandi. Aku mengalihkan pandangan ke arah bayi-bayiku. Aku tidak ingin suasana bahagia berubah menjadi canggung. Fandi yang berdiri di dekat jendela mencoba mencairkan keadaan. Bu, anak-anak sehat semua? Iya, tapi membesarkan 2 anak itu tidak murah. Kalimat itu kembali terdengar. Aku mulai merasa tidak nyaman. Namun, aku memilih diam. Dalam pikiranku saat itu, mungkin Ibu Nisa hanya sedang mengkhawatirkan kondisi ekonomi keluarga kami. Aku tidak ingin langsung berprasangka buruk. Setelah beberapa menit, beliau kembali berbicara. Fandi, iya Bu. Kamu harus kerja lebih keras. Pengeluaran kalian pasti membengkak. Istrimu sekarang sudah tidak bekerja. Aku menoleh pelan. Aku ingin mengatakan bahwa kami masih memiliki tabungan yang cukup. Aku juga telah mengatur keuangan keluarga sejak lama. Namun, aku mengurungkan niat itu. Aku tidak ingin berdebat di kamar rumah sakit. Terlebih tubuhku masih terasa sangat lelah. Beberapa saat kemudian Ibu Nisa berpamitan pulang. Beliau memang datang menjenguk. Namun entah mengapa setelah kepergiannya suasana di dalam kamar justru terasa lebih sunyi. Aku menghela napas panjang. Fandi duduk di samping tempat tidur. Ibu memang begitu. Aku tahu. Aku mencoba tersenyum. Mungkin ibu hanya khawatir. Fendi tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Aku kembali meyakinkan diriku sendiri, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian aku diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, tantangan baru benar-benar dimulai. Merawat 1 bayi saja sudah membutuhkan tenaga yang besar, apalagi 2 bayi sekaligus. Saat bayi pertama tertidur, bayi kedua justru terbangun. Ketika yang kedua mulai tenang, yang pertama menangis meminta susu. Jam tidurku berubah total, kadang aku hanya sempat tidur 1 atau 2 jam sebelum kembali terbangun. Bekas jahitan persalinan masih terasa nyeri, punggungku sering pegal, tanganku mulai terasa kaku karena terlalu sering menggendong bayi. Meski begitu, aku tidak pernah menyesal. Setiap kali melihat wajah mungil kedua anakku, semua rasa lelah berubah menjadi kebahagiaan. Aku hanya berharap memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk memulihkan tubuhku. Di hari-hari pertama, Fandi masih sering membantu. Ia sesekali mengganti popok, menggendong bayi ketika aku mandi, membuatkan susu hangat untukku. Hal-hal kecil itu membuatku merasa tidak sendirian. Namun, perlahan, kebiasaan itu mulai berubah. Memasuki minggu kedua setelah kami pulang dari rumah sakit, Fandi mulai lebih sering keluar rumah. Awalnya ia berkata ada pekerjaan tambahan, aku harus bertemu klien. Aku mengangguk, tidak apa-apa. Keesokan harinya ia kembali pergi. Kantor sedang banyak pekerjaan. Aku kembali mempercayainya. Lalu hari berikutnya dan hari berikutnya lagi jam pulangnya mulai semakin malam. Kadang ketika aku masih terjaga menyusui bayi, jam dinding sudah menunjukkan hampir tengah malam. Pintu rumah baru terdengar terbuka. Aku pulang. Suara Fandi terdengar pelan. Aku hanya mengangguk sambil tetap menggendong bayi. Kamu sudah makan? Sudah. Jawabannya semakin singkat. Percakapan kami yang dulu selalu panjang kini perlahan berubah menjadi beberapa kalimat sederhana. Aku mencoba memahami. Mungkin benar pekerjaannya sedang meningkat.
Mungkin ia sedang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga kami yang kini bertambah. Aku tidak ingin menjadi istri yang selalu menuntut. Namun jauh di dalam hati ada perasaan yang mulai sulit kuabaikan. Tatapan Fandi perlahan berubah. Ia masih menjalankan tanggung jawabnya, masih pulang ke rumah, masih berbicara denganku, tetapi kehangatan yang dulu selalu kurasakan perlahan mulai memudar. Aku belum mengetahui penyebabnya. Aku hanya bisa memandang wajah kedua bayi kami yang tertidur lelap di dalam boks kecil sambil berharap semua kegelisahan itu hanyalah perasaanku sendiri. Meski demikian, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku mulai merasakan jarak yang pelan-pelan tumbuh di antara aku dan suamiku. Sejak kedua anakku lahir, waktu terasa berjalan sangat cepat. Pagi, siang, dan malam seolah menyatu menjadi satu putaran yang tidak pernah berhenti. Hampir seluruh hariku kuhabiskan untuk mengurus mereka. Menyusui, mengganti popok, menidurkan, lalu mengulang semuanya lagi beberapa jam kemudian. Aku tidak pernah mengeluh. Setiap kali melihat wajah mereka yang tertidur pulas, semua rasa lelah seakan menghilang. Bagiku, mereka adalah alasan untuk terus tersenyum. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, suasana rumah perlahan berubah. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Semuanya berlangsung sedikit demi sedikit, hampir tidak terasa. Jika aku tidak benar-benar memperhatikan, mungkin aku akan menganggapnya sebagai hal biasa. Ibu Nisa mulai lebih sering datang. Awalnya aku merasa senang. Kupikir beliau datang untuk melihat perkembangan kedua cucunya. Aku berharap kehadirannya bisa sedikit meringankan pekerjaanku. Setiap kali beliau datang, aku selalu menyambut dengan ramah. "Ibu, silakan masuk." Beliau mengangguk tanpa banyak bicara lalu langsung menghampiri ruang tamu. Aku segera membuatkan teh hangat dan menyiapkan camilan sederhana. Meski tubuhku masih sering pegal karena kurang tidur, aku tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Sayangnya, harapanku tidak sesuai kenyataan. Alih-alih menggendong cucunya atau menanyakan keadaanku, pembicaraan Ibu Nisa hampir selalu berakhir pada satu hal, uang. Beliau memandang boks bayi yang berada di sudut ruang keluarga. 2 anak begini, biaya susunya pasti besar. Aku tersenyum tipis. "Alhamdulillah masih cukup, Bu. Masih sekarang, nanti bagaimana?" Aku tidak langsung menjawab. Beliau kembali melanjutkan. "Belum lagi popok vitamin. Kalau sakit sekolah nanti semuanya butuh uang." Aku hanya mengangguk pelan. Aku tahu biaya membesarkan anak memang tidak sedikit. Namun mendengar hal itu diulang hampir setiap kali bertemu mulai membuat suasana rumah terasa berbeda. Suatu siang ketika aku sedang melipat pakaian bayi, Ibu Nisa berbicara kepada Fandi tanpa berusaha mengecilkan suaranya. "Kamu sekarang kepala keluarga." "Iya, Bu. Jangan sampai hidupmu habis hanya untuk menanggung beban." Tanganku berhenti melipat pakaian. Aku tidak tahu, apakah yang dimaksud beban itu adalah kebutuhan rumah tangga atau sesuatu yang lain. Aku memilih diam. Aku tidak ingin langsung menilai. Hari-hari berikutnya ucapan serupa semakin sering terdengar. "Aku kasihan sama kamu, Fendi. Kamu bekerja dari pagi sampai malam. Di rumah masih harus memikirkan istri dan 2 anak." Hanya mengangguk. Aku berharap ia akan berkata bahwa keluarga bukanlah beban, namun ia lebih sering diam. Diamnya Fandi mulai membuatku gelisah. Beberapa minggu kemudian nama Erma mulai semakin sering muncul. Awalnya hanya sekadar cerita. "Ibu tadi bertemu Erma. Anaknya sekarang membantu usaha keluarganya. Luar biasa." Aku hanya mendengarkan. Tidak ada alasan bagiku untuk merasa terganggu. Erma bukan siapa-siapa bagiku. Namun perlahan cerita itu semakin sering diulang. Erma itu perempuan mandiri. Dia pintar mengelola bisnis. Orangnya juga sopan. Aku hanya tersenyum. "Iya, Bu." Beliau melirik ke arahku. "Perempuan sekarang memang harus punya nilai lebih." Aku menundukkan kepala. Aku tidak memahami maksud kalimat itu. Bukankah sebelum hamil aku juga bekerja? Bukankah selama ini aku ikut membangun kehidupan kami? Namun aku memilih menyimpannya dalam hati. Aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Beberapa hari kemudian, seseorang datang bersama Ibu Nisa. Seorang perempuan berpenampilan rapi mengenakan gaun sederhana berwarna krem, wajahnya dipoles tipis, senyumnya terlihat ramah. "Ini Erma." Aku berdiri sambil menggendong salah satu bayiku. "Halo." Erma tersenyum. "Halo, Mbak Sabrina." Suaranya lembut, ia tampak sopan. Aku mempersilakannya duduk. "Silakan." Obrolan kami sebenarnya biasa saja. Erma lebih banyak berbicara dengan Ibu Nisa dan Fandi. Sesekali ia memuji rumah kami.
Rumahnya nyaman sekali. Aku mengucapkan terima kasih. Tidak ada sesuatu yang aneh hari itu. Namun setelah kunjungan pertama, Erma mulai datang lebih sering. Kadang membawa buah, kadang membawa makanan, kadang datang hanya beberapa menit, alasannya selalu sama, kebetulan lewat. Aku diajak ibu, aku ingin melihat bayi, aku tidak memiliki alasan untuk melarangnya. Tetapi entah mengapa setiap kali Erma datang aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Ibu Nisa tampak sangat senang. Mereka sering berbincang cukup lama di ruang tamu. Beberapa kali aku melihat Fandi ikut tertawa bersama mereka. Sementara aku berada di kamar menyusui kedua bayi kami, perubahan Fandi juga semakin terasa. Ia memang masih bekerja seperti biasa. Namun ketika pulang ke rumah, ia tidak lagi banyak bercerita. Dulu ia selalu menceritakan kejadian di kantor. Kini ia lebih sering memegang telepon genggam. Jika aku bertanya, jawabannya singkat, capek. Aku mencoba memahami. Aku membuat makanan kesukaannya. Aku menyiapkan minuman hangat. Aku memastikan bajunya selalu rapi. Aku berusaha menjadi istri yang tetap memperhatikannya meski hampir seluruh waktuku tersita untuk merawat bayi. Suatu malam aku berkata pelan, "Kamu kelihatan lelah." "Iya." "Ada masalah di kantor?" "Tidak. Hanya pekerjaan." Jawabannya selesai sampai di situ. Tidak ada cerita lanjutan, tidak ada senyum seperti dulu, aku hanya mengangguk. Dalam hati aku terus meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah fase penyesuaian setelah memiliki anak. Bayi kembarku menjadi satu-satunya sumber semangat setiap hari. Ketika salah satu dari mereka menggenggam jariku dengan tangan mungilnya, aku merasa masih memiliki alasan untuk bertahan. Ketika mereka tertawa kecil dalam tidurnya, hatiku kembali tenang. Aku sering berbicara kepada mereka saat rumah sedang sunyi, "Kalian harus tumbuh sehat. Ibu akan menjaga kalian." Aku mencium kening mereka bergantian. Mereka tidak memahami apa yang kukatakan. Namun kehadiran mereka membuatku tidak merasa benar-benar sendirian. Sore itu aku selesai menidurkan kedua bayi di kamar. Aku berniat mengambil air minum di dapur. Saat melewati lorong menuju ruang keluarga, langkahku terhenti. Suara Ibu Nisa terdengar cukup jelas. Aku tidak berniat menguping. Namun percakapan itu membuat kakiku seolah membeku. "Fandi, iya, Bu, kamu harus mulai memikirkan masa depan." Aku memikirkannya. Kalau begitu, jangan terus mempertahankan keadaan seperti ini. Beberapa detik hening, lalu suara Ibu Nisa terdengar lebih pelan, tetapi setiap katanya begitu jelas di telingaku. "Istri dan dua anakmu hanya akan membuat hidupmu semakin berat." Dadaku mulai berdebar. Aku masih berdiri di balik dinding. Belum sempat aku melangkah pergi. Kalimat berikutnya membuat napasku terasa sesak. "Ceraikan saja, Sabrina. Kamu masih muda. Kamu pantas mendapatkan perempuan yang lebih mampu mendampingi masa depanmu." Aku menahan napas. Jantungku berdetak semakin keras. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi berani melangkah keluar. Aku hanya berdiri mematung, menunggu jawaban Fendi, sementara kedua tanganku mulai gemetar tanpa bisa kukendalikan. Sepanjang malam setelah tanpa sengaja mendengar percakapan itu, mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Aku duduk di samping boks bayi sambil memandangi kedua anakku yang tertidur pulas. Wajah mereka begitu tenang, seolah tidak mengetahui bahwa rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung mulai kehilangan kehangatannya. Aku terus mengingat setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Nisa. "Ceraikan saja, Sabrina." Kalimat itu berulang-ulang terngiang di kepalaku. Namun di sisi lain, aku masih berusaha mempercayai Fendi. Aku mengenalnya selama bertahun-tahun, kami pernah berjuang dari bawah bersama. Aku tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa suamiku benar-benar akan mengikuti keinginan ibunya. Mungkin Fandi akan menolak, mungkin ia hanya diam karena menghormati ibunya. Mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Aku terus mencoba menenangkan diriku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal seperti biasa. Meski tubuhku masih sering terasa lelah karena harus bergantian mengurus bayi kembar sepanjang malam, aku tetap menyiapkan sarapan. Aku membuat nasi goreng kesukaan Fandi. Aku juga merebus telur dan membuat teh hangat. Saat Fandi keluar dari kamar, aku mencoba tersenyum. "Sudah siap sarapannya?" "Iya." Jawabannya singkat. Ia duduk tanpa banyak bicara,
Suasana meja makan terasa asik. Biasanya Fandi akan bertanya bagaimana kondisi anak-anak atau bagaimana aku tidur semalam. Hari itu tidak ada satuun pertanyaan, hanya suara sendok yang sesekali mengenai piring. Aku memberanikan diri membuka percakapan. Semalam kamu pulang cukup larut, ada pekerjaan. Oh, aku mengangguk pelan. Beberapa detik kemudian aku kembali berbicara. Fandi. Iya. Apa akhir-akhir ini ada masalah? Ia berhenti makan. Tatapannya tidak lagi sehangat dulu. Tidak ada. Tapi kamu berubah. Aku biasa saja. Aku menarik napas perlahan. Aku hanya merasa kita sudah jarang bicara. Fandi meletakkan sendoknya. Aku capek. Itu saja. Setelah mengatakan kalimat itu, ia langsung berdiri dan berjalan menuju pintu depan. Berangkat dulu. Aku hanya mampu menjawab lirih. Hati-hati. Pintu rumah tertutup. Aku masih berdiri memandang kursi yang baru saja ia tinggalkan. Sarapan di meja bahkan belum benar-benar habis. Hari itu untuk pertama kalinya aku merasa rumah ini begitu sepi meski ada 3 orang bersamaku. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Fandi semakin jarang berada di rumah. Jika pulang, ia lebih banyak menghabiskan waktu memandangi telepon genggam. Aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Pakaiannya selalu kusiapkan, makanan favoritnya tetap masak. Aku tidak pernah membalas sikap dinginnya dengan kemarahan. Aku percaya hubungan suami istri tidak boleh dipenuhi ego. Suatu sore ketika kedua bayi akhirnya tertidur bersamaan, aku membawa 2 gelas teh hangat ke ruang tamu. Fandi sedang duduk sendirian. Aku meletakkan 1 gelas di depannya. Minum dulu, iya. Aku duduk di seberangnya. Ada keheningan cukup lama. Aku mengumpulkan keberanian. Fandi, aku ingin bicara. Bicaralah. Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Ia menghembuskan napas pelan. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin tahu kalau ada masalah. Tidak ada. Kalau memang ada yang kurang dariku, katakan. Aku bisa memperbaikinya. Fandi menatapku beberapa saat. Tatapan itu terasa begitu asing. Aku sedang banyak pikiran. Aku mengerti. Aku bisa membantu. Ia justru menggeleng. Kamu tidak bisa membantu semuanya. Kalimat itu menusuk hatiku. Selama ini aku selalu merasa kami menghadapi semua persoalan bersama. Kini seolah aku tidak lagi dianggap sebagai bagian dari hidupnya. Belum sempat percakapan kami berlanjut, suara pintu pagar terdengar. Ibu Nisa datang. Beliau masuk tanpa menunggu dipersilakan. Di belakangnya berdiri Erma dengan membawa beberapa kotak makanan. Assalamualaikum. Aku berdiri. Waalaikumsalam. Erma tersenyum tipis. Aku tadi bertemu ibu di jalan. Ibu mengajakku mampir. Aku mengangguk sopan. Silakan duduk. Aku kembali mengambil gelas tambahan untuk tamu. Meski hatiku mulai tidak nyaman, aku tetap berusaha menjaga sikap. Ibu Nisa memperhatikan ruang tamu beberapa saat sebelum berbicara. Rumah ini sepi sekali. Kamu sendirian terus. Aku mengurus bayi, Bu. Beliau tidak menanggapi. Sebaliknya pandangannya beralih kepada Erma. Kalau Erma beda, walaupun sibuk, dia tetap aktif mengurus usaha keluarganya. Erma tampak tersenyum canggung. Ibu, saya biasa saja. Namun, Ibu Nisa terus melanjutkan. Perempuan seperti Erma itu nilai tambah, pintar, mandiri, bisa membantu suaminya berkembang. Aku hanya menundukkan kepala. Aku tahu ucapan itu sebenarnya ditujukan kepadaku. Padahal sebelum hamil, aku juga bekerja. Aku juga ikut membangun kehidupan kami. Namun, semua itu seolah tidak lagi dianggap berarti. Fandi hanya duduk diam. Ia tidak membelaku. Ia juga tidak menghentikan ibunya. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam. Sejak hari itu, Erma semakin sering datang. Kadang sore, kadang malam, kadang saat aku sedang sibuk menidurkan bayi. Alasannya selalu sederhana. Mengantar makanan, mengobrol dengan Ibu Nisa, atau sekadar mampir. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena Erma bersikap kasar, justru sebaliknya, ia selalu berbicara sopan, namun kehadirannya yang terlalu sering membuat rumahku terasa berubah. Beberapa kali aku melihat Ibu Nisa sengaja meminta Erma duduk berdekatan dengan mereka tertawa bersama. Sementara aku berada di kamar mengganti popok anak-anak, aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah hanya aku yang merasa semuanya mulai berbeda? Malam itu hujan turun cukup deras. Kedua bayi baru saja tertidur setelah hampir 2 jam bergantian menangis. Aku keluar dari kamar.
Di ruang keluarga, Fandi sedang duduk bersama Ibu Nisa dan Erma. Suasana begitu sunyi. Seolah mereka memang sedang menungguku. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka. Ada apa? Tidak ada yang langsung menjawab. Ibu Nisa justru membuka pembicaraan lebih dulu. Sabrina. Iya, Bu. Ibu sudah lama memikirkan ini. Aku mengernyit. Memikirkan apa? Beliau memandangku tanpa sedikit pun senyum. Kehidupan Fandi. Dadaku mulai berdebar. Fandi tetap menundukkan kepala. Aku menoleh kepadanya. Ada apa sebenarnya? Fandi tidak langsung menjawab. Ibu Nisa kembali berbicara. Kamu sudah tidak bekerja. Kamu punya 2 anak. Fandi harus menanggung semuanya. Aku mencoba menjelaskan kami masih bisa mengatur keuangan. Beliau langsung memotong. Itu menurutmu? Menurut ibu, hidup Fandi akan lebih baik kalau didampingi perempuan yang sebanding. Aku menarik napas panjang. Bu, saya istri Fandi. Saya juga ibu dari anak-anaknya. Tolong jangan bicara seperti itu. Beliau berdiri. Justru karena kamu istrinya, ibu harus bicara. Fandi berhak punya masa depan yang lebih baik. Aku memandang suamiku. Fandi. Katakan sesuatu. Ia masih diam. Aku melangkah mendekatinya. Apa kamu juga berpikir seperti ibu? Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya Fanandi mengangkat wajah. Tatapannya datar. Sabrina, aku sudah memikirkan semuanya. Hatiku mulai tidak tenang. Apa maksudmu? Aku rasa kita memang tidak bisa melanjutkan rumah tangga ini. Aku merasa lantai yang kupijak seolah menghilang. Apa? Aku ingin kita berpisah. Air mataku langsung jatuh. Kamu serius? Kita baru saja punya anak. 2 anak. Apa salahku? Fandi memejamkan mata sejenak. Lalu dengan suara yang terdengar berat namun tegas, ia mengucapkan talak kepadaku. Kalimat itu terdengar begitu jelas. Setiap katanya seperti menghantam dadaku tanpa ampun. Aku membeku. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku bahkan tidak sanggup mengeluarkan suara. Dari dalam kamar, kedua bayiku tiba-tiba menangis bersamaan. Tangisan mereka memenuhi seluruh rumah. Aku segera berlari mengambil mereka. Satu ku gendong di lengan kanan, satu lagi ku peluk di sisi kiri. Air mataku terus mengalir. Aku menatap Fandi. Setelah semua yang kita lewati, kamu memilih mengakhiri semuanya seperti ini. Ia memalingkan wajah. Tidak ada jawaban. Ibu Nisa justru melangkah mendekat. Kalau sudah selesai, lebih baik kamu pergi. Aku menatapnya tidak percaya. Bu, malam ini. Iya, rumah ini bukan tempatmu lagi. Aku memohon dengan suara bergetar. Anak-anak masih sangat kecil. Biarkan kami menginap sampai besok pagi. Tidak. Jawaban itu keluar tanpa keraguan. Pergi sekarang. Erma berdiri beberapa langkah di belakang Ibu Nisa. Ia tidak berkata apa-apa. Namun ia juga tidak berusaha menghentikan keadaan. Aku menyeka air mata. Tanganku gemetar ketika memasukkan beberapa pakaian bayi ke dalam tas. Beberapa botol susu, selimut kecil, popok, susu. Hanya itu yang sempat kubawa. Aku bahkan tidak sempat mengambil pakaian milikku sendiri. Rumah yang dulu kubersihkan setiap hari kini terasa begitu asing. Tidak ada seorang pun yang membelaku. Tidak Fandi, tidak Ibu Nisa, tidak juga Erma. Aku menggendong kedua bayiku yang terus menangis. Dengan langkah yang terasa sangat berat, aku berjalan menuju pintu depan. Saat pintu itu terbuka, udara malam yang dingin langsung menyambutku. Aku melangkah keluar tanpa mengetahui harus pergi kemana. Di belakangku, pintu rumah perlahan tertutup. Meninggalkan aku dan kedua buah hatiku berdiri di tengah malam, hanya ditemani tangisan mereka dan langit yang terus menurunkan hujan. Langit masih berwarna kelabu ketika aku berdiri di depan sebuah rumah sederhana di ujung gang yang sudah sangat kukenal sejak bertahun-tahun lalu. Kedua bayiku tertidur bergantian di pelukanku setelah semalaman menangis kelelahan. Kakiku terasa lemas. Sementara pikiranku masih dipenuhi pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Aku menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Seorang perempuan dengan wajah yang begitu kenal memandangku beberapa detik. Senyumnya perlahan menghilang ketika melihat mataku yang sembab dan kedua bayi yang kugendong. Sabrina. Aku hanya mampu mengangguk. Boleh. Aku menumpang beberapa hari. Tanpa bertanya apapun, sahabat lamaku segera membuka pintu lebih lebar. Tentu masuklah dulu. Aku melangkah masuk sambil menahan air mata yang kembali ingin jatuh. Rumah itu tidak besar. Ruang tamunya hanya diisi sebuah sofa sederhana,
meja kayu kecil, dan rak buku yang tertata rapi. Namun entah mengapa, suasana hangat di dalam rumah itu membuat dadaku sedikit lebih ringan. Sahabatku segera mengambil salah satu bayi dari pelukanku. "Kamu pasti kelelahan," aku mengangguk pelan. "Semalaman aku hampir tidak tidur." "Masuk ke kamar tamu, istirahatlah dulu anak-anak, biar ku bantu." Aku memandang wajahnya dengan rasa haru. Sejak keluar dari rumah semalam, baru kali ini ada seseorang yang benar-benar memikirkan keadaanku. 2 hari pertamaku lewati lebih banyak untuk memulihkan tenaga. Tubuhku masih terasa lemah setelah proses persalinan beberapa minggu sebelumnya. Ditambah tekanan batin yang datang bertubi-tubi, aku benar-benar kehilangan banyak tenaga. Sahabatku tidak pernah memaksaku bercerita. Ia hanya sesekali berkata pelan, "Kalau sudah siap, aku akan mendengarkan." Kalimat sederhana itu justru membuatku merasa dihargai. Pada hari ketiga, ketika kedua bayiku sedang tertidur, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin pagi bertiup pelan. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak malam aku diusir, pikiranku mulai sedikit lebih tenang. Selama beberapa hari terakhir, aku hanya menangis, namun air mata ternyata tidak mengubah apapun. Rumah itu tetap bukan tempatku lagi. Pernikahanku telah hancur, dan kedua anakku membutuhkan seorang ibu yang kuat. Aku mengusap wajahku perlahan. Tidak, aku tidak boleh terus seperti ini. Aku mulai mengingat satu demi satu perjalanan hidupku sebelum menikah. Aku mengingat bagaimana aku bekerja sejak pagi hingga malam. Bagaimana aku menolak membeli barang-barang yang sebenarnya kuinginkan demi menabung. Bagaimana setiap bonus kusimpan? Bagaimana setiap kenaikan gaji tidak pernah kuhabiskan. Semua itu kulakukan bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku melakukannya demi masa depan keluargaku. Pikiran itu membuatku tiba-tiba teringat pada sesuatu dokumen. Aku membuka mata. Selama ini aku terlalu larut dalam kesedihan hingga melupakan hal yang sangat penting. Rumah, tanah, investasi, kendaraan, semuanya. Aku mencoba mengingat proses pembelian satu persatu. Saat membeli rumah, seluruh pembayaran dilakukan melalui rekening pribadiku. Nama pada sertifikat juga menggunakan identitasku karena memang seluruh administrasi mengikuti dokumen yang kuberikan kepada pihak pengembang. Fandi mengetahui semua proses itu. Ia bahkan ikut mengantarku saat penandatanganan berkas. Aku tidak pernah mengubah kepemilikan rumah tersebut. Bukan karena aku tidak percaya kepada suami, justru karena aku merasa tidak perlu mempermasalahkannya. Bagiku saat itu, rumah itu adalah rumah kami, bukan rumah milikku atau miliki. Aku tersenyum pahit. Ternyata rasa percaya yang terlalu besar bisa membuat seseorang lengah. Aku mencoba mengingat aset lain. Beberapa tahun sebelum menikah, aku pernah membeli sebidang tanah sebagai investasi. Tanah itu juga masih tercatat atas namaku. Lalu, kendaraan yang kubeli menggunakan bonus perusahaan. Kemudian beberapa rekening investasi yang kubuka jauh, sebelum menjadi istri Fandi, semuanya masih menggunakan identitasku sendiri. Aku menarik napas perlahan. Untuk pertama kalinya sejak diusir secerca harapan mulai muncul. Bukan karena aku menginginkan balas dendam, melainkan karena aku sadar aku masih memiliki sesuatu untuk mempertahankan masa depan kedua anakku. Namun, aku tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan ingatan. Aku membutuhkan bukti, aku membutuhkan dokumen. Aku membutuhkan semua arsip yang pernah kusimpan. Sayangnya hampir seluruh berkas asli masih berada di rumah yang telah kutinggalkan. Aku sempat menundukkan kepala. Apakah semuanya sudah dibuang atau mungkin disembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikiranku. Lalu aku teringat sesuatu yang lain. Perusahaan tempatku dulu bekerja. Sebagian besar transaksi dilakukan melalui bagian administrasi dan notaris yang bekerja sama dengan perusahaan. Aku juga pernah menyimpan salinan digital beberapa dokumen penting sebagai langkah antisipasi. Mengapa selama ini aku tidak mengingatnya? Aku segera mengambil telepon genggam. Nomor pertama yang kucari adalah mantan rekan kerjaku. Sudah cukup lama kami tidak berkomunikasi. Tanganku sedikit gemetar ketika menekan tombol panggil. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang sangat kukenal. "Sabrina," aku tersenyum kecil. "Halo, kamu apa kabar?" Suara di seberang terdengar hangat. "Kami semua kaget waktu kamu mengundurkan diri dulu." Aku berbasa-basi sebentar sebelum akhirnya menjelaskan bahwa aku membutuhkan bantuan mencari beberapa arsip lama. Tanpa banyak bertanya, rekanku berkata, "Coba kirim daftar dokumen yang kamu ingat, nanti aku bantu cek." Ucapan itu membuatku sedikit lega. Hari itu aku menghubungi beberapa orang lagi.
Ada mantan atasan, ada bagian administrasi, ada staf keuangan yang dulu sering bekerja bersamaku. Sebagian masih mengingatku dengan baik, sebagian lagi bahkan langsung menawarkan bantuan. Dalam 2 hari berikutnya, satu demi satu kabar mulai berdatangan. Beberapa dokumen ternyata masih tersimpan dalam arsip digital. Ada salinan transaksi pembelian tanah, ada bukti pembayaran kepada pengembang, ada data administrasi kendaraan, bahkan ada dokumen pembukaan rekening investasi yang selama ini hampir kulupakan. Aku mencetak daftar yang berhasil kukumpulkan. Lembaran demi lembaran itu kusun di atas meja. Semakin banyak dokumen yang kutemukan, semakin jelas pula kenyataan yang selama ini tidak kusadari. Sebagian besar hasil kerja kerasku memang masih tercatat secara sah atas namaku. Aku memandangi kedua anakku yang sedang tertidur. Untuk pertama kalinya setelah melewati hari-hari paling kelam dalam hidupku, aku merasa tidak lagi sepenuhnya kehilangan arah. Aku memang kehilangan seorang suami. Aku kehilangan rumah tempatku membangun banyak kenangan. Namun, aku belum kehilangan harga diriku. Aku belum kehilangan hak-hakku. Dan yang paling penting, aku belum kehilangan alasan untuk bangkit. Aku menghapus sisa air mata di pipiku. Cukup, aku sudah menangis. Sekarang saatnya berdiri. Aku menatap tumpukan dokumen di hadapanku dengan pandangan yang jauh lebih mantap daripada hari-hari sebelumnya. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan kesedihan menguasai hidupku lebih lama lagi. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang jauh berbeda dibanding beberapa hari sebelumnya. Tangis yang selama ini memenuhi hari-hariku perlahan mulai tergantikan oleh tekad. Aku menyadari satu hal yang sangat penting. Aku tidak boleh bertindak gegabah hanya karena rasa sakit yang masih membekas. Aku bukan hanya memikirkan diriku sendiri. Aku memiliki 2 bayi yang masih sangat bergantung kepadaku. Segala keputusan yang kuambil harus benar-benar tepat. Aku menatap kedua buah hatiku yang masih tertidur di dalam box bayi pinjaman milik sahabatku. Wajah mereka begitu tenang. Sesekali salah satu dari mereka tersenyum kecil dalam tidurnya. Aku mengusap kepala mereka perlahan. Ibu janji akan memperjuangkan hak kita. Sahabatku yang sejak beberapa hari terakhir menemaniku keluar dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu kelihatan lebih tenang pagi ini. Aku menerima cangkir itu, aku sudah memutuskan sesuatu. Apa? Aku akan menyelesaikan semuanya lewat jalur hukum. Ia tersenyum kecil. Itu keputusan yang paling tepat. Aku mengangguk. Aku tidak ingin membalas mereka dengan kemarahan. Aku hanya ingin mendapatkan kembali HKU. Sahabatku kemudian mengambil telepon genggamnya. Aku mengenal seseorang. Siapa? Seorang pengacara. Dulu dia pernah membantu keluargaku menyelesaikan sengketa tanah. Orangnya teliti. Kalau memang bukti yang kamu miliki kuat, dia pasti bisa menjelaskan langkah yang harus kamu ambil. Aku langsung menyetujui usul itu. Hari itu juga sahabatku membantu membuat janji. Keesokan paginya, aku berangkat menuju kantor hukum tersebut. Karena kedua bayiku masih terlalu kecil untuk ditinggal sendirian, sahabatku ikut menemaniku sekaligus membantu menjaga mereka selama proses konsultasi berlangsung. Perjalanan hampir 1 jam itu terasa sangat panjang. Sepanjang jalan aku memandangi map tebal yang berada di pangkuanku. Di dalamnya tersusun rapi berbagai salinan dokumen yang berhasil kukumpulkan selama beberapa hari terakhir. Bukti transfer, perjanjian pembelian, salinan sertifikat, data kendaraan, dokumen investasi, semua kususun berdasarkan tanggal. Aku ingin mempermudah siapapun yang memeriksanya. Sesampainya di kantor hukum, suasananya jauh lebih tenang daripada yang kubayangkan. Ruangan itu sederhana, namun tertata rapi. Rak-rak tinggi dipenuhi buku-buku hukum. Beberapa pegawai terlihat sibuk membaca berkas. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya keluar dari ruang kerjanya. Beliau menyambut kami dengan ramah. Silakan masuk. Aku mengangguk sopan. Setelah duduk, beliau mempersilakan aku menceritakan semuanya dari awal. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya aku mengisahkan seluruh perjalanan hidupku kepada orang lain secara utuh. Bagaimana aku mengenal Fandi, bagaimana kami menikah, bagaimana aku bekerja selama bertahun-tahun, bagaimana aku membeli rumah, bagaimana aku berhenti bekerja karena hamil, bagaimana aku melahirkan bayi kembar, hingga malam ketika aku diusir dari rumah bersama kedua anakku. Pengacara itu tidak pernah memotong ceritaku. Beliau hanya sesekali mencatat beberapa hal penting. Setelah aku selesai berbicara, beliau berkata pelan, sekarang mari kita lihat dokumennya. Aku segera menyerahkan map yang kubawa. Beliau mulai membuka halaman pertama. Ruangan menjadi sangat sunyi.
Yang terdengar hanya suara lembaran kertas yang dibalik satu demi satu. Aku memperhatikan wajahnya. Sesekali beliau memberi tanda menggunakan pena, sesekali beliau membuka kalkulator lalu kembali membaca. Proses itu berlangsung cukup lama, aku sama sekali tidak ingin mengganggunya. Setelah hampir 1 jam memeriksa seluruh dokumen, beliau menutup map tersebut. Sabrina, iya, saya ingin memastikan beberapa hal. Tentu rumah yang sekarang ditempati Fandi dibeli menggunakan rekening ini. Beliau menunjukkan salah satu bukti transfer. Iya, itu rekening pribadi saya. Beliau mengangguk, lalu pembayaran uang muka juga berasal dari rekening yang sama. Iya, angsuran berikutnya masih dari rekening saya. Beliau kembali mencatat. Kemudian sertifikat rumah diterbitkan atas nama Anda. Iya, beliau mengambil salinan sertifikat. Benar, tidak ada nama lain. Aku mulai memperhatikan setiap kalimat yang diucapkannya. Beliau kemudian membuka dokumen lain. Tanah investasi ini, pemiliknya juga Anda. Iya. Kendaraan ini atas nama Anda. Iya. Beliau terus memeriksa. Beberapa menit kemudian beliau menyandarkan tubuhnya ke kursi. Saya sudah memperoleh gambaran yang cukup jelas. Dadaku mulai berdebar. Bagaimana menurut Bapak? Beliau menjawab dengan tenang. Dari dokumen yang saya lihat, posisi hukum Anda cukup kuat. Aku menghembuskan napas perlahan. Rumah tersebut secara administrasi dimiliki oleh Anda, sertifikatnya jelas. Alur pembayarannya juga dapat ditelusuri. Semua berasal dari rekening Anda. Aku kembali bertanya, apakah itu cukup? Beliau mengangguk. Bukan hanya cukup, justru bukti seperti inilah yang paling penting. Beliau kemudian menjelaskan satu persatu. Transaksi pembelian memiliki catatan. Pembayaran memiliki bukti. Administrasi kepemilikan juga lengkap. Semuanya saling mendukung. Aku mendengarkan dengan saksama. Selama ini aku tidak pernah mempelajari persoalan hukum, karena itu setiap penjelasannya terasa sangat berharga. Beliau kemudian membuka satu berkas lagi. Saya mencari apakah ada dokumen yang menunjukkan Fandi membeli rumah ini. Beliau membalik beberapa lembar. Lalu tidak ada. Aku terdiam. Tidak ada bukti pembayaran dari rekening Fandi. Tidak ada dokumen yang menunjukkan beliau sebagai pembeli. Tidak ada perubahan kepemilikan. Aku perlahan mulai memahami posisi sebenarnya. Selama bertahun-tahun aku menganggap rumah itu adalah milik kami bersama karena rasa percaya kepada suami. Namun secara hukum seluruh dokumen menunjukkan hal yang berbeda. Beliau kembali berkata, perasaan dan hukum seringkali berbeda. Dalam perkara seperti ini, yang berbicara adalah bukti. Aku mengangguk pelan. Itulah alasan aku datang ke tempat ini. Aku ingin semuanya berdasarkan fakta, bukan emosi. Pengacara itu kemudian mengambil selembar kertas kosong. Beliau mulai menuliskan beberapa poin. Kita tidak akan datang membuat keributan. Aku langsung mengangguk, itu juga yang saya inginkan. Kita akan mengikuti prosedur. Semua langkah harus sesuai aturan. Beliau menjelaskan bahwa setiap tindakan nantinya harus dilakukan secara bertahap mulai dari memastikan seluruh dokumen telah lengkap, menyusun kronologi, mempersiapkan surat-surat yang diperlukan, mengumpulkan bukti tambahan bila dibutuhkan, kemudian baru mengambil langkah berikutnya sesuai ketentuan hukum. Aku menyimak semuanya dengan serius. Tidak ada satupun rencananya yang mengarah pada ancaman atau tindakan di luar hukum. Hal itu justru membuatku semakin yakin. Aku berkata dengan mantap, saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin hak saya dikembalikan. Beliau tersenyum tipis. Itulah cara yang paling baik. Jika kita berada di pihak yang benar, biarkan hukum yang bekerja. Aku merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Untuk pertama kalinya sejak malam aku diusir, aku melihat jalan yang jelas di hadapanku. Sebelum kami mengakhiri pertemuan, beliau berkata, ada satu hal lagi. Apa itu? Jangan memberitahu mereka apa yang sedang Anda persiapkan. Aku mengernyit. Mengapa? Karena kita ingin semua berjalan tertib. Biarkan seluruh dokumen siap terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lakukan langkah berikutnya. Aku memahami maksudnya. Kesabaran menjadi bagian penting dalam proses ini. Aku tidak boleh terburu-buru hanya karena rasa sakit yang masih ada. Aku berdiri dan menjabat tangannya. Terima kasih. Saya akan mengikuti seluruh prosedur. Beliau mengangguk. Simpan semua dokumen ini dengan baik dan mulai hari ini jangan mengambil keputusan berdasarkan amarah. Aku tersenyum tipis. Itu yang sedang saya pelajari. Dalam perjalanan pulang,
Aku memandangi langit dari balik jendela mobil. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sebagai perempuan yang kehilangan segalanya. Aku masih memiliki hak, aku masih memiliki kesempatan. Dan aku masih memiliki keberanian untuk memperjuangkannya. Sesampainya di rumah sahabatku, aku membuka kalender yang tergantung di dinding. Aku menghitung hari dengan tenang, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Setelah mempertimbangkan seluruh saran dari pengacara, akhirnya aku memberi tanda pada satu tanggal. Aku memandang lingkaran kecil yang kubuat di kalender itu cukup lama. Itulah harinya. Hari ketika aku akan kembali menginjakkan kaki di rumah yang pernah menjadi tempatku membangun begitu banyak impian. Aku sudah menandai tanggal itu sejak beberapa hari sebelumnya. Bukan karena ingin membuat keributan, bukan pula karena ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil telah dipikirkan dengan matang. Pengacara yang menemaniku juga berkali-kali mengingatkan agar aku tidak terpancing emosi. Datanglah dengan tenang. Biarkan dokumen yang berbicara. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Pagi itu aku mengenakan pakaian sederhana berwarna krem dan hijab yang sudah beberapa kali kupakai. Aku tidak ingin tampil mewah ataupun mencolok. Aku hanya ingin datang sebagai seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak dirinya dan kedua anaknya. Kedua bayi kembarku kutitipkan sementara kepada sahabatku. Sebelum berangkat, aku mencium kening mereka bergantian. Ibu akan segera kembali. Apapun yang terjadi, semua ini ibu lakukan untuk masa depan kalian. Mereka masih tertidur lelap. Melihat wajah mereka membuat langkahku semakin mantap. Di luar rumah, sebuah mobil hitam telah menunggu. Pengacaraku sudah duduk di kursi depan, sambil membawa sebuah map tebal berisi dokumen yang selama beberapa hari terakhir kami susun dengan sangat teliti. Sudah siap? Aku mengangguk pelan. Sudah. Kalau nanti ada yang memancing emosi, jangan menanggapi. Saya mengerti. Biarkan saya yang berbicara, aku menarik napas panjang. Baik. Mobil pun melaju meninggalkan rumah sahabatku. Sepanjang perjalanan aku hanya memandang jalan di depan. Rumah yang akan kudatangi bukanlah tempat asing. Di sanalah aku pernah membangun mimpi. Di sanalah aku pernah menata ruang demi ruang dengan penuh kebahagiaan. Aku masih ingat bagaimana kami memilih warna cat bersama. Bagaimana aku menanam bunga di halaman depan. Bagaimana aku menyusun perabot sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kami. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan. Namun hari ini aku datang bukan untuk mengenang masa lalu. Aku datang membawa keberanian yang selama ini sempat hilang. Tidak sampai 1 jam kemudian, mobil berhenti tepat di depan pagar rumah. Aku memandang bangunan itu beberapa detik, tidak ada yang berubah. Tanaman di halaman masih tumbuh rapi. Gorden yang kupilih sendiri masih tergantung di jendela. Semuanya tampak sama. Yang berubah hanyalah isi hati orang-orang di dalamnya. Pengacara menoleh kepadaku. Ingat, tetap tenang. Aku mengangguk. Kami turun dari mobil bersamaan. Langkahku terasa mantap meski jantungku berdetak lebih cepat daripada biasanya. Aku berjalan menuju pagar. Belum sempat mengetuk pintu. Suara seseorang terdengar dari dalam. Pintu rumah terbuka. Fandi keluar dengan wajah yang semula tampak santai. Namun begitu melihatku berdiri di halaman, wajahnya langsung berubah. Sabrina. Nada suaranya penuh keterkejutan. Ia beberapa kali mengedipkan mata seolah memastikan bahwa orang yang dilihatnya benar-benar aku. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku menatapnya tenang. Aku datang. Hanya itu jawabanku. Tatapan Fandi kemudian beralih kepada pria yang berdiri di sampingku. Dia siapa? Pengacaraku hanya mengangguk sopan tanpa menjawab. Belum sempat percakapan berlanjut. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari dalam rumah. Ibu Nisa muncul di ambang pintu. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah masam. Kamu lagi? Beliau memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Bukankah ibu sudah menyuruhmu pergi? Aku tetap berdiri di tempat. Saya hanya ingin bertemu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga ini. Suara Ibu Nisa semakin keras hingga terdengar ke halaman. Beberapa tetangga mulai melirik dari rumah masing-masing. Aku menyadari hal itu, tetapi aku tidak ingin membuat suasana semakin gaduh. Karena itulah aku tetap berbicara dengan nada yang tenang. Saya tidak datang untuk bertengkar. Ibu Nisa tertawa sinis. Lalu untuk apa? Minta dikasihani. Aku tidak menjawab. Diamku justru membuat beliau semakin kesal.
Saat itulah terdengar suara langkah lain dari ruang tamu. Erma keluar sambil membawa secangkir kopi. Ketika melihatku, ia tampak terkejut sesaat. Namun ekspresi itu segera berubah menjadi senyum tipis. Oh, jadi benar. Mbak Sabrina datang. Ia berdiri di samping Ibu Nisa. Kupikir Mbak sudah menerima kenyataan. Aku memandangnya tanpa mengubah raut wajah. Erma kembali berkata, kalau memang sudah berpisah, bukankah lebih baik memulai hidup baru? Kembali ke sini hanya akan membuat semuanya sulit. Aku masih memilih diam. Pengacaraku sempat melirik ke arahku, memastikan aku tetap mengendalikan diri. Aku mengangguk kecil sebagai tanda bahwa aku baik-baik saja. Fendi mulai terlihat gelisah. Sabrina, kalau memang ada yang ingin dibicarakan, kita bisa bicara baik-baik. Aku memang ingin berbicara. Jawabanku singkat, tapi bukan sekarang. Ibu Nisa mendengus pelan. Lalu kapan? Aku menoleh kepada pengacaraku. Beliau melangkah satu langkah ke depan. Dengan gerakan tenang, beliau membuka map yang dibawanya sejak tadi. Suasana yang semula dipenuhi suara sindiran mendadak berubah hening. Pengacaraku mengeluarkan sebuah amplop resmi. Kemudian beliau memperlihatkannya kepada Fandi. Saya datang sebagai kuasa hukum Ibu Sabrina. Kalimat itu membuat Fandi mengernyit. Kuasa hukum, iya. Beliau menyerahkan surat tersebut. Silakan dibaca. Fandi menerimanya dengan wajah bingung. Tangannya tampak sedikit gemetar ketika membuka amplop itu. Ibu Nisa ikut mendekat. Apa itu? Fandi membaca beberapa baris pertama. Ekspresinya perlahan berubah. Ini. Beliau kembali membaca lebih teliti. Ibu Nisa mulai tidak sabar. Memangnya isi surat apa? Fandi tidak langsung menjawab. Ia justru memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Erma mencoba melihat isi surat dari samping. Kenapa diam? Memangnya ada apa? Pengacaraku kemudian mengeluarkan beberapa lembar dokumen lain, tetapi belum menyerahkannya. Beliau hanya memegangnya di tangan. Aku tetap berdiri beberapa langkah di belakangnya. Aku belum mengucapkan satupun penjelasan. Aku sengaja membiarkan proses berjalan sebagaimana yang telah kami sepakati. Fandi kembali membaca surat itu dari awal. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Ibu Nisa mulai kehilangan kesabaran. Fandi bilang sama ibu, apa isinya? Namun Fandi belum juga menjawab. Ia tampak sibuk memastikan setiap kalimat yang tertulis di hadapannya. Erma yang sejak tadi terlihat percaya diri kini mulai saling berpandangan dengan Ibu Nisa. Aneh. Gurauan apa ini? Pengacaraku menutup mapnya perlahan. Beliau memandang seluruh penghuni rumah secara bergantian sebelum berbicara dengan suara tenang namun tegas. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, saya meminta Bapak Fandi, Ibu Nisa, dan Saudari Erma meluangkan waktu sejenak. Beliau berhenti beberapa detik, silakan duduk. Karena setelah ini saya akan menjelaskan kedudukan hukum dan dokumen yang berkaitan dengan perkara ini secara resmi. Suasana ruang tamu berubah begitu sunyi. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tawa meremehkan. Semua mata kini tertuju kepada map berwarna coklat yang berada di tangan pengacaraku. Beliau tidak terburu-buru berbicara. Dengan tenang, beliau membuka map tersebut lalu mengeluarkan beberapa dokumen yang telah disusun rapi berdasarkan urutan tanggal. Aku tetap berdiri di sampingnya. Tanganku saling menggenggam agar tetap tenang. Aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan emosi mengambil alih. Hari ini bukan tentang kemarahan. Hari ini adalah tentang kebenaran. Pengacaraku memandang lebih dulu. Saudara Fandi. Iya. Suara Fandi terdengar jauh lebih pelan dibanding beberapa menit sebelumnya. Sebelum kami menyampaikan hal-hal lain, kami ingin memastikan bahwa saudara mengenali rumah yang saat ini saudara tempati. Fandi mengangguk. Tentu itu rumah kami. Pengacaraku tidak langsung menanggapi. Beliau justru mengambil satu lembar dokumen yang dilindungi plastik bening. Baik, kalau begitu silakan perhatikan dokumen ini. Beliau meletakkannya di atas meja. Fandi membungkuk untuk melihat. Ibu Nisa ikut mendekat. Erma yang sejak tadi berdiri di belakang perlahan ikut melangkah. Beberapa detik kemudian, ruang tamu kembali dipenuhi keheningan. Mata mereka berhenti pada bagian paling atas dokumen tersebut. Sertifikat hak milik pengacaraku menunjuk bagian identitas pemilik. Dapatkah saudara membaca nama yang tercantum di sini? Fandi menelan ludah. Tatapannya bergerak perlahan mengikuti tulisan pada sertifikat. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia mengucapkannya dengan suara lirih. Sabrina, aku tetap diam. Pengacaraku kembali bertanya,
Nama lengkapnya Fandi kembali membaca. Sabrina, suara itu semakin pelan. Pengacaraku mengangguk. Benar. Pemilik yang tercatat dalam sertifikat ini hanya satu orang. Beliau menekankan kata terakhir, hanya satu. Beliau kemudian membalik halaman berikutnya. Tidak terdapat nama saudara Fandi sebagai pemilik, tidak terdapat nama pihak lain. Dokumen ini menunjukkan kepemilikan tunggal. Ibu Nisa langsung menggeleng. Tidak mungkin, itu pasti salah. Beliau mencoba mengambil sertifikat itu. Pengacaraku mempersilakannya. Silakan diperiksa. Ibu Nisa membaca berulang kali. Ekspresinya berubah sedikit demi sedikit. Tapi rumah ini ditempati Fandi. Itu berbeda dengan kepemilikan. Jawaban pengacaraku tetap tenang. Orang yang menempati sebuah rumah belum tentu merupakan pemiliknya. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Beliau kemudian mengambil dokumen berikutnya. Kita lanjut. Kini yang diperlihatkan adalah kumpulan bukti transfer. Semua telah disusun berdasarkan tanggal, nomor transaksi, nominal pembayaran, nama bank. Semua terlihat jelas. Pengacaraku menunjuk salah satu lembar pembayaran uang muka, beliau menggesernya sedikit. Silakan dibaca. Fandi membaca perlahan. Lalu siapa pengirim dana? Beliau kembali bertanya. Fandi tampak enggan menjawab. Pengacaraku mengulang pertanyaannya. Siapa? Fandi akhirnya berkata pelan. Sabrina. Pengacaraku mengambil dokumen berikutnya. Ini pembayaran tahap kedua. Lalu ini pembayaran berikutnya dan ini pelunasan. Beliau menyusun semua lembar itu berjajar di atas meja. Silakan diperhatikan. Sumber dana seluruh transaksi berasal dari rekening yang sama. Beliau memandang Fandi. Apakah rekening ini milik saudara? Fandi menggeleng pelan. Tidak. Lalu milik siapa? Sabrina, aku masih berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan karena aku tidak sanggup berbicara, melainkan karena memang itulah yang telah kami sepakati. Hari ini biarlah bukti yang lebih dulu berbicara. Pengacaraku kemudian membuka berkas lain. Kami juga telah mencocokkan mutasi rekening. Setiap pembayaran memiliki kecocokan tanggal. Nominalnya sama, penerimanya sama, tidak terdapat perbedaan. Beliau lalu mengeluarkan salinan perjanjian pembelian. Seluruh administrasi pembelian dilakukan menggunakan identitas Ibu Sabrina. Beliau menunjuk tanda tangan pada halaman terakhir. Silakan lihat. Fandi memperhatikannya cukup lama. Ia tidak membantah. Karena memang tanda tangan itu adalah milikku. Aku masih mengingat hari ketika aku menandatangani dokumen tersebut. Saat itu Fandi berdiri di sampingku sambil tersenyum bangga. Ia bahkan berkata, rumah kita akhirnya jadi. Kenangan itu kembali melintas di kepalaku. Betapa mudahnya seseorang melupakan perjuangan ketika keadaan mulai berubah. Belum selesai sampai di situ. Pengacaraku kembali mengeluarkan map lain. Kita beralih ke aset berikutnya. Kini yang dikeluarkan adalah dokumen sebidang tanah investasi. Beliau menunjukkan salinan sertifikat. Pemiliknya juga Ibu Sabrina. Ibu Nisa mulai menggeleng semakin keras. Tidak, itu tidak benar. Beliau segera menunjuk dokumen berikutnya. Kendaraan, faktur pembelian, bukti pembayaran, dokumen registrasi, seluruhnya menggunakan nama Ibu Sabrina. Beliau kembali mengambil beberapa lembar lain, sebagian rekening investasi. Seluruh pembukaan rekening dilakukan sebelum pernikahan. Pemegang rekening tetap Ibu Sabrina. Erma yang sejak tadi berdiri dengan wajah tenang kini mulai terlihat gelisah. Ia beberapa kali saling berpandangan dengan Fendi. Mungkin ada kesalahan. Pengacaraku langsung menjawab, seluruh dokumen ini telah kami cocokkan. Nomor identitas, tanggal transaksi, data dari instansi terkait semuanya konsisten. Tidak ada lagi yang bisa disanggah untuk pertama kalinya sejak aku datang. Wajah Fandi benar-benar berubah. Ia berkali-kali membuka dan menutup mulutnya. Tangannya mengepal di atas lutut, tatapannya berpindah dari sertifikat ke bukti transfer. Lalu kembali kepadaku, Sabrina, aku menatapnya tenang. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun tidak satupun kata berhasil keluar. Kepanikan perlahan tergambar jelas di wajahnya. Mungkin baru saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa semua yang selama ini dianggap biasa ternyata memiliki konsekuensi hukum. Ibu Nisa masih berusaha bertahan. Beliau berdiri dengan wajah memerah. Tidak mungkin. Selama ini Fandi yang tinggal di sini. Fandi yang merawat rumah ini. Pengacaraku menjawab dengan suara tetap tenang. Yang kami bahas adalah kepemilikan.
Bukan siapa yang membuka pintu setiap pagi, bukan pula siapa yang tinggal di dalamnya. Yang menentukan adalah bukti hukum. Beliau kembali menunjuk sertifikat, dan bukti itu telah kami perlihatkan. Ibu Nisa tampak kehilangan kata-kata. Beliau hanya bisa memandang dokumen-dokumen yang memenuhi meja. Sementara itu, Erma yang sejak awal beberapa kali menyindirku kini sama sekali tidak berbicara. Raut wajahnya mulai berubah. Ia menatap rumah itu bergantian dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Sesekali ia menggigit bibirnya sendiri. Tangannya yang sejak tadi memegang telepon genggam perlahan turun. Kepercayaan dirinya perlahan menghilang. Barangkali ia baru menyadari bahwa kenyataan yang selama ini dipercayainya ternyata jauh berbeda. Keributan di dalam rumah rupanya mulai menarik perhatian sekitar. Dari balik jendela, aku melihat beberapa tetangga berdiri di depan pagar. Mereka tidak masuk. Mereka hanya memperhatikan dari kejauhan. Suara percakapan pelan mulai terdengar. Sepertinya ada masalah. Itu bukannya Sabrina. Iya, katanya dulu diusir. Aku tidak memedulikan semua itu. Aku tidak datang untuk mencari perhatian. Aku hanya ingin menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang benar. Akhirnya aku melangkah maju. Untuk pertama kalinya sejak memasuki rumah itu, aku berbicara cukup panjang. Aku tahu kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa selama ini aku tidak pernah mengatakan bahwa rumah ini atas namaku? Aku memandang Fandi dulu. Aku percaya. Bagiku suami dan istri tidak perlu menghitung siapa yang membeli apa. Aku menganggap semua ini milik keluarga kita. Aku menarik napas perlahan. Aku tidak pernah menggunakan sertifikat itu untuk meninggikan diri. Aku tidak pernah berkata bahwa rumah ini hanya milikku. Aku bahkan tidak pernah mengungkit semua tabungan dan hasil kerjaku. Aku menatap Ibu Nisa. Aku memilih diam karena aku ingin menjaga keharmonisan keluarga, tetapi diam bukan berarti aku kehilangan hak. Aku mengalihkan pandangan kepada Erma dan diam, bukan berarti aku tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi milikku. Ruangan kembali sunyi, tidak ada seorang pun yang menyela. Pengacaraku kemudian menutup map berisi dokumen. Beliau berdiri tegak sebelum menyampaikan kalimat terakhir dengan suara yang jelas. Karena status kepemilikan telah didukung oleh dokumen yang sah, kami akan memulai seluruh proses pengambil alihan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Namun seluruh penghuni rumah memahami bahwa sejak detik itu keadaan tidak akan pernah sama lagi. Kalimat terakhir dari pengacaraku membuat suasana ruang tamu berubah total. Beberapa menit sebelumnya, Ibu Nisa masih berbicara dengan penuh keyakinan. Erma masih sempat melemparkan senyum meremehkan. Fandi bahkan masih berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Namun setelah seluruh dokumen diperlihatkan, tidak ada lagi satupun dari mereka yang mampu mempertahankan sikap semula. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku berdiri beberapa langkah di belakang pengacaraku. Entah mengapa, aku tidak lagi merasakan sesak seperti malam ketika aku diusir. Air mata yang beberapa hari lalu terus mengalir kini benar-benar telah mengering. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Aku sadar kemarahan tidak akan mengubah kenyataan, tetapi bukti bisa. Fandi akhirnya berdiri dari kursinya. Ia mengusap wajahnya berkali-kali sebelum memandangku. Sabrina, suaranya jauh berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi penuh jarak, melainkan terdengar ragu. Apa? Apa semua ini harus sejauh ini? Aku tidak langsung menjawab. Pengacaraku justru mempersilakannya berbicara. Silakan jika saudara memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Fandi menarik napas panjang. Aku tahu mungkin aku salah, tapi kita masih bisa menyelesaikan semuanya secara kekeluargaan. Ia menatapku dengan wajah penuh harap. Kita pernah hidup bersama. Kita pernah saling mencintai. Jangan sampai urusan ini masuk terlalu jauh. Aku memandang wajah yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku meletakkan rasa percaya. Andai kata-kata itu keluar sebelum ia mengusirku bersama kedua bayi kami, mungkin hatiku masih akan luluh. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Aku menjawab dengan suara tenang. Aku juga ingin semuanya baik-baik. Itulah sebabnya aku datang melalui jalur hukum. Fandi tampak kebingungan. Maksudmu? Kalau aku ingin membuat keributan, aku tidak akan datang bersama kuasa hukum. Aku juga tidak akan membawa dokumen lengkap. Aku hanya ingin hakku diproses sesuai aturan. Tidak ada nada tinggi dalam suaraku. Justru ketenangan itu membuat Fandi semakin sulit berkata-kata. Melihat Fanandi mulai kehilangan keyakinan, Ibu Nisa tiba-tiba melangkah maju. Beliau menunjuk ke arah Erma. Ini semua gara-gara kamu. Erma langsung terkejut. Iya.
Kalau saja kamu tidak sering datang ke rumah, semua ini tidak akan terjadi. Erma mengerutkan kening. Ibu yang mengajak saya datang, itu karena ibu percaya sama kamu, tapi lihat sekarang semuanya berantakan. Erma mulai menggeleng, tunggu dulu, jangan salahkan saya tidak pernah memaksa siapapun. Perdebatan mereka semakin memanas. Ibu Nisa kembali berkata, kamu bilang semuanya akan baik-baik saja. Kamu bilang Sabrina tidak punya apa-apa? Erma terlihat semakin kesal. Saya tidak pernah bilang begitu. Saya hanya percaya pada cerita yang ibu dan Fandi sampaikan. Ruangan kembali hening beberapa detik. Semua mata perlahan beralih kepada Fendi. Erma memandangnya dengan tajam. Kamu sendiri yang bilang kalau semua aset keluarga sudah menjadi milikmu. Fandi tampak terkejut mendengar ucapan itu. Kamu juga bilang rumah itu tidak ada masalah. Sekarang kenapa semua dokumennya justru atas nama Sabrina? Pertanyaan itu tidak langsung dijawab. Wajah Fandi semakin pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berada di tengah dua orang yang saling menyalahkan. Pengacaraku tidak sedikit pun ikut masuk ke dalam perdebatan mereka. Beliau hanya menunggu hingga suasana kembali tenang. Setelah itu beliau berkata dengan suara tegas, saya memahami bahwa persoalan keluarga seringkali melibatkan emosi. Namun tugas kami bukan menilai siapa yang benar dalam hubungan pribadi. Tugas kami adalah menjalankan prosedur hukum berdasarkan dokumen. Beliau kembali membuka map. Dari dalamnya, beliau mengeluarkan sebuah amplop berlogo kantor hukum. Sesuai prosedur, kami menyerahkan surat peringatan resmi. Beliau menyerahkannya kepada Fandi. Silakan diterima. Fandi memandang amplop itu cukup lama sebelum akhirnya mengambilnya. Tangannya terlihat gemetar. Apa ini? Silakan dibaca. Ia membuka amplop tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang telah ditandatangani dan diberi cap resmi. Matanya bergerak mengikuti setiap baris. Semakin lama ekspresinya semakin berubah. Ibu Nisa mencoba melihat dari samping. Apa isinya? Fandi belum menjawab. Pengacaraku kemudian menjelaskan, surat ini merupakan pemberitahuan resmi mengenai hak kepemilikan serta langkah hukum yang akan ditempuh apabila tidak ada penyelesaian sesuai ketentuan. Beliau berbicara tanpa meninggikan suara. Tidak ada ancaman, tidak ada tindakan di luar hukum. Semuanya dilakukan sesuai prosedur. Aku hanya berdiri mendengarkan. Inilah yang kuinginkan sejak awal, bukan pertengkaran, melainkan penyelesaian yang jelas. Fandi kembali menatapku, Sabrina. Aku mohon kita bicarakan saja berdua. Aku menggeleng pelan. Semua yang perlu kubicarakan sudah kusampaikan. Tapi selebihnya biarkan kuasa hukumnya yang bekerja. Jawabanku membuat Fandi menarik napas panjang. Ia seolah baru menyadari bahwa perempuan yang dulu selalu mengalah kini telah mengambil keputusan dengan sangat mantap. Aku tidak lagi memohon. Aku juga tidak lagi menangis. Aku hanya memperjuangkan hakku. Pengacaraku kembali membuka map yang lain. Masih ada beberapa dokumen tambahan. Beliau mengeluarkan salinan mutasi rekening selama proses pembelian rumah, kemudian bukti pembayaran pajak, lalu dokumen administrasi pengembang. Setiap lembar diberi penanda warna agar mudah dipahami. Beliau menunjuk salah satunya ini pembayaran uang muka, kemudian cicilan berikutnya, lalu pelunasan. Beliau menyusun semuanya berurutan di atas meja. Seluruh pembayaran berasal dari rekening yang sama. Beliau memandang Fandi. Apakah saudara memiliki bukti pembayaran lain? Fandi terdiam. Beliau kembali bertanya, apakah saudara memiliki bukti transfer atas nama saudara? Fandi menundukkan kepala. Tidak. Apakah saudara memiliki perjanjian yang menyatakan rumah ini dibeli menggunakan dana saudara? Tidak. Apakah saudara memiliki dokumen yang menunjukkan perubahan kepemilikan setelah rumah dibeli? Fandi kembali menggeleng. Tidak. Jawabannya semakin pelan. Pengacaraku kemudian memperlihatkan dokumen lain. Ini data pembayaran pajak tahunan. Nama Wahsak, beliau mengambil satu berkas lagi. Ini dokumen kendaraan. Pembeli dan pemilik pertama juga Ibu Sabrina. Beliau melanjutkan dengan berkas investasi. Rekening investasi ini dibuka sebelum pernikahan. Pemegang rekening tetap Ibu Sabrina. Satu demi satu alasan yang sempat disampaikan Fandi sebelumnya mulai gugur. Ia tidak lagi dapat mengatakan bahwa rumah itu dibangun dari hasil jerih payahnya sendiri. Ia juga tidak dapat menunjukkan bukti bahwa aset-aset tersebut pernah dialihkan kepadanya. Semua dokumen justru saling menguatkan. Aku memandang wajah Fendi. Sudah tidak ada lagi keyakinan di sana, yang terlihat hanyalah kebingungan dan penyesalan yang mulai tumbuh. Ia menatap ruang keluarga.
Tatapannya kemudian beralih ke lemari kayu yang dulu kami beli bersama. Ke meja makan yang kupilih setelah berbulan-bulan menabung. Ke sofa yang kubayar menggunakan bonus akhir tahun. Perlahan aku melihat perubahan di wajahnya. Seolah satu persatu kenangan lama mulai kembali. Aku masih ingat ketika kami membeli meja makan itu. Aku yang menghitung anggaran, aku yang memilih tokonya, aku yang membayar. Fandi hanya berkata, nanti kalau rezekiku lebih banyak, gantian aku yang beli. Namun hari itu tidak pernah datang. Pengacaraku menutup seluruh dokumen. Beliau tidak perlu lagi menambahkan penjelasan. Bukti-bukti yang ada telah berbicara dengan sendirinya. Fandi menundukkan kepalanya cukup lama. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku baru sadar, ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh isi rumah. Selama ini kehidupan yang kuanggap hasil usahaku. Ternyata berdiri di atas kerja keras Sabrina. Ruangan kembali sunyi, tidak ada seorang pun yang menyela. Kesadaran itu datang terlambat, tetapi cukup untuk mengubah seluruh cara pandangnya terhadap kehidupan yang selama ini ia nikmati. Hari-hari berikutnya berjalan jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Setelah pertemuan di rumah itu, pengacaraku tidak membuang waktu sedikit pun. Seluruh dokumen yang sebelumnya hanya menjadi tumpukan kertas kini berubah menjadi dasar untuk setiap langkah hukum yang ditempuh. Aku menyerahkan semuanya kepada orang yang memang memahami bidang tersebut. Aku tidak lagi ingin mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Setiap pagi telepon genggamku berdering. Kadang dari kantor pengacara, kadang dari notaris, kadang dari pihak yang membutuhkan konfirmasi tambahan mengenai dokumen yang telah kami ajukan. Aku menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Jika ada berkas yang kurang, aku segera melengkapinya. Jika ada data yang perlu diperjelas, aku menjelaskannya sesuai fakta. Tidak ada yang kutambah. Tidak ada yang kukurangi. Aku ingin semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa hari setelah surat peringatan resmi disampaikan, pengacaraku datang menemuiku di rumah sahabatku. Beliau membawa map yang lebih tebal daripada sebelumnya, Sabrina. Iya, kita memasuki tahap berikutnya. Aku mempersilakannya duduk. Beliau membuka beberapa dokumen baru. Seluruh bukti yang kita ajukan sudah diterima. Proses administrasi berjalan sesuai jadwal. Aku mengangguk. Lalu kami akan mengajukan langkah lanjutan. Aku memperhatikan wajah beliau. Langkah apa? Langkah untuk memastikan hak kepemilikanmu benar-benar terlindungi. Beliau kemudian menjelaskan setiap tahapan dengan bahasa yang mudah kupahami. Ada pemberitahuan lanjutan, ada pencatatan administrasi, ada beberapa prosedur yang memang harus ditempuh sebelum seluruh proses dinyatakan selesai. Aku mendengarkan dengan saksama. Bagiku semakin jelas prosesnya, semakin tenang pula pikiranku. Aku tidak ingin ada satu langkah pun yang dilakukan secara tergesa-gesa. Sementara itu, kabar mengenai status rumah mulai menyebar. Bukan karena aku menceritakannya kepada orang lain, melainkan karena beberapa tetangga telah melihat langsung kedatangan pengacaraku beberapa hari sebelumnya. Perlahan, orang-orang mulai mengetahui bahwa rumah yang selama ini mereka kira milik Fandi ternyata memiliki fakta yang berbeda. Aku tidak pernah ikut membicarakannya. Jika ada yang bertanya, aku hanya menjawab singkat, semuanya sedang diproses. Tidak lebih, aku menjaga agar persoalan ini tetap berada pada jalurnya. Suatu sore, teleponku kembali berdering. Nomor yang muncul adalah nomor Fendi. Aku memandang layar beberapa saat sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, beberapa detik tidak ada jawaban, lalu terdengar suara Fandi yang jauh lebih pelan dibanding biasanya. Sabrina, iya, kita bisa bicara, ada apa? Ia menarik napas panjang, aku ingin bertemu, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Aku menjawab dengan tenang. Kalau berkaitan dengan proses hukum, silakan melalui kuasa hukummu atau kuasa hukummu bisa menghubungi pengacaraku. Bukan itu, lalu aku mulai kesulitan. Aku terdiam. Fandi melanjutkan. Semuanya berubah sangat cepat. Aku tidak bertanya lebih jauh, karena aku sudah mengetahui dari pengacaraku bahwa beberapa proses administrasi memang mulai berdampak. Hak atas rumah yang selama ini dianggap aman kini sedang diproses sesuai ketentuan. Artinya, Fandi tidak lagi bisa bersikap seolah rumah itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Aku mengakhiri percakapan dengan sopan. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan secara resmi, kita bisa bertemu didampingi kuasa hukum. Setelah itu, sambungan telepon berakhir. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa senang. Yang kurasakan justru kelegaan karena aku tidak lagi mudah goyah. Di sisi lain,
keadaan di rumah itu mulai berubah. Dari informasi yang disampaikan pengacaraku, Ibu Nisa mulai terlihat gelisah. Beliau yang sebelumnya begitu yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginannya kini mulai bertanya-tanya mengenai masa depan. Rumah yang selama ini dianggap sebagai tempat tinggal tetap ternyata sedang berada dalam proses hukum. Beberapa rencana yang semula telah disusun menjadi tidak pasti. Beliau bahkan beberapa kali mencoba menghubungi kerabat untuk meminta saran. Namun tidak ada seorang pun yang dapat mengubah isi dokumen yang telah ada. Bukti tetaplah bukti. Perubahan lain juga mulai terlihat. Erma yang sebelumnya hampir setiap hari datang ke rumah kini semakin jarang terlihat. Suatu ketika tanpa sengaja aku melihatnya dari kejauhan saat sedang keluar dari sebuah apotek. Ia berdiri beberapa meter dari Fendi. Keduanya tampak berbicara. Namun tidak lama kemudian Erma berjalan lebih dulu meninggalkan tempat itu. Wajahnya terlihat tegang. Belakangan aku mengetahui dari sahabatku yang masih memiliki beberapa kenalan di lingkungan tempat tinggalku dahulu, bahwa hubungan mereka mulai sering diwarnai pertengkaran. Bukan pertengkaran besar, melainkan perdebatan yang terus berulang. Erma mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa kamu bilang rumah itu aman? Kenapa semua aset ternyata bukan atas namamu? Kenapa baru sekarang aku tahu? Sementara Fandi sendiri tidak memiliki banyak jawaban. Ia hanya mengatakan bahwa selama ini ia tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan dokumen karena menganggap rumah tangga dibangun atas dasar saling percaya. Jawaban itu justru membuat Erma semakin kecewa. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memastikan semuanya sebelum mengambil keputusan besar? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar terjawab. Sejak saat itu, jarak di antara mereka mulai terasa. Erma tidak lagi datang sesering dulu, bahkan beberapa kali ia menolak ajakan bertemu dari Fendi. Sementara mereka sibuk menghadapi persoalan masing-masing, kehidupanku justru mulai berjalan lebih teratur. Aku kembali mengatur keuanganku, aku menyusun kembali daftar aset yang kumiliki. Aku menghitung kebutuhan kedua bayiku untuk beberapa bulan ke depan. Aku mulai menyusun rencana agar suatu hari nanti bisa kembali bekerja atau membuka usaha dari rumah. Aku tidak ingin selamanya bergantung kepada siapapun. Setiap kali melihat kedua anakku tersenyum, semangatku kembali tumbuh. Mereka adalah alasan mengapa aku memilih bangkit, bukan untuk membalas dendam, melainkan agar mereka tumbuh dengan kehidupan yang layak. Suatu sore, pengacaraku kembali datang. Beliau membawa sebuah map berwarna hitam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sabrina, iya. Sebagian hakmu sudah mulai dipulihkan melalui proses yang sedang berjalan. Aku mengangguk lega. Syukurlah. Namun beliau berhenti sejenak, masih ada satu langkah yang sangat penting. Aku memandangnya penuh perhatian. Langkah apa? Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya beliau mengeluarkan selembar daftar dari dalam map. Selama ini kita menggunakan bukti kepemilikan dan itu sudah sangat kuat. Tetapi masih ada satu jenis bukti yang akan membuat keseluruhan rangkaian peristiwa menjadi jauh lebih utuh. Aku mengernyit. Bukti apa? Beliau tersenyum tipis. Saya ingin memastikannya terlebih dahulu sebelum diperlihatkan kepada pihak manapun. Aku mencoba mengingat-ingat apakah masih ada sesuatu yang terlupakan. Lalu perlahan sebuah ingatan lama muncul di kepalaku tentang sebuah berkas yang kusimpan bertahun-tahun lalu, tentang dokumen yang bahkan Fandi tidak pernah menyadari keberadaannya. Aku memandang pengacaraku. Kalau yang Bapak maksud sama seperti yang sedang kupikirkan, berarti memang belum pernah diperlihatkan kepada siapapun. Beliau mengangguk pelan. Itulah sebabnya saya meminta Ibu mencarinya. Aku berdiri menuju lemari kecil tempat selama ini kusimpan beberapa arsip pribadi yang berhasil kuselamatkan. Tanganku berhenti pada sebuah kotak dokumen yang sudah lama tidak kubuka. Aku menatap kotak itu beberapa saat. Di dalamnya tersimpan satu bukti yang selama bertahun-tahun tidak pernah menjadi pembicaraan. Bukti yang sengaja kusimpan sebagai arsip pribadi. Aku belum membukanya. Pengacaraku juga belum melihat isinya. Namun kami sama-sama memahami bahwa jika dokumen itu benar-benar sesuai dengan yang kami duga, maka perkara ini akan memasuki babak yang sama sekali berbeda. Aku menarik napas panjang, tanganku perlahan menyentuh penutup kotak itu. Sementara di luar rumah, langit mulai diselimuti awan gelap. Seolah ikut menunggu apa yang akan terungkap setelah kotak itu akhirnya dibuka. Pagi itu suasana terasa jauh berbeda. Udara masih sejuk ketika aku menggendong kedua bayi kembarku, sebelum menitipkan mereka kepada sahabatku. Aku mencium kening mereka bergantian sambil tersenyum. Ibu akan segera kembali, kali ini semua harus selesai. Beberapa minggu lalu, aku meninggalkan rumah dengan langkah yang begitu berat. Tubuhku masih lemah setelah melahirkan.
Hati hancur karena talak yang dijatuhkan tanpa belas kasihan dan pikiranku dipenuhi ketakutan mengenai masa depan kedua anakku. Hari ini aku kembali melangkah dengan kepala tegak, bukan karena aku membenci, bukan pula karena aku ingin membalas dendam. Aku datang untuk menyelesaikan semuanya secara terhormat. Pengacaraku sudah menunggu di depan kantor tempat seluruh proses penyelesaian resmi akan berlangsung. Beliau turun dari mobil sambil membawa sebuah koper dokumen berwarna hitam. "Selamat pagi, Sabrina, selamat pagi. Apakah ibu sudah siap?" Aku mengangguk mantap, "Saya siap." Beliau tersenyum tipis. "Hari ini kita tidak perlu membuktikan siapa yang paling keras berbicara. Hari ini cukup biarkan bukti yang berbicara." "Nangguk." Kalimat itu kembali menguatkan langkahku. Ruang pertemuan sudah dipersiapkan dengan rapi. Semua kursi menghadap meja panjang tempat seluruh dokumen akan diperiksa. Tidak lama kemudian, Fandi datang. Wajahnya tampak jauh berbeda dibanding beberapa minggu lalu. Pakaian yang dikenakannya masih rapi, tetapi sorot matanya menunjukkan kelelahan. Begitu melihatku, ia berhenti beberapa langkah. "Sabrina," aku hanya menganggukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah jarak yang tercipta akibat pilihan yang pernah ia buat sendiri. Beberapa menit kemudian, Ibu Nisa memasuki ruangan. Beliau tidak lagi berjalan dengan penuh keyakinan seperti ketika mengusirku malam itu, tatapannya lebih banyak tertunduk. Sesekali beliau melirik arahku, lalu segera mengalihkan pandangan. Sementara Erma datang paling akhir, ia duduk cukup jauh dari Fandi. Tidak ada lagi senyum bangga, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Ia lebih banyak diam, suasana menjadi sangat tenang. Semua orang seolah sibuk memikirkan konsekuensi dari keputusan masing-masing. Sebelum proses dimulai, Fandi berdiri perlahan. Ia memandangku cukup lama. "Sabrina, aku ingin bicara sebentar." Aku menoleh kepada pengacaraku. Beliau mengangguk kecil sebagai tanda bahwa aku boleh mendengarkan. Fandi menarik napas panjang. "Aku tahu semuanya sudah terlambat. Aku tahu aku telah menyakitimu, tapi kalau masih ada kesempatan." Ia menelan ludah. "Maukah kamu membatalkan semua proses ini?" Ruangan kembali sunyi. Aku memandang wajah yang dahulu menjadi tempatku meletakkan seluruh kepercayaan. Ada rasa penyesalan di sana. Namun penyesalan tidak dapat menghapus semua peristiwa yang telah terjadi. Aku menjawab dengan suara pelan. "Aku tidak pernah menginginkan semua ini. Kalau malam itu aku tidak diusir bersama kedua anakku, mungkin kita tidak akan berada di ruangan ini." Fandi menundukkan kepala. "Aku salah." Aku mengangguk. "Iya. Lalu kenapa kamu tidak memberi kesempatan?" Aku tersenyum tipis. "Aku masih memberimu kesempatan." Fandi mengangkat kepalanya. "Kapan?" "Dengan mengikuti proses hukum yang benar, disitulah semua orang memperoleh haknya." Jawabanku membuatnya kembali terdiam. Di sisi lain, Ibu Nisa tampak semakin gelisah. Beliau beberapa kali memegang tasnya erat. Tatapannya berulang kali mengarah kepada map dokumen yang berada di depan pengacaraku. Akhirnya beliau berbicara, "Sabrina, aku memandangnya, Ibu." Beliau berhenti beberapa saat. Nada suaranya kini jauh lebih pelan dibanding biasanya. "Ibu tidak pernah menyangka semuanya akan seperti ini." Aku tidak menjawab. Beliau kembali berkata, "Ibu terlalu banyak menilai orang dari hartanya. Ibu terlalu yakin bahwa kekayaan adalah jaminan kebahagiaan." Air mata mulai memenuhi pelupuk matanya. Ternyata ibu salah. Ruangan kembali hening. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang menyela. Kalimat itu keluar dari seseorang yang sebelumnya begitu yakin dengan setiap keputusannya. Erma yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Ia memandang Fandi cukup lama. "Aku juga ingin mengatakan sesuatu." Semua mata tertuju kepadanya. "Aku datang ke dalam hidupmu karena aku percaya pada cerita yang kudengar. Aku mengira semuanya sudah selesai. Aku mengira semua yang kamu miliki benar-benar hasil perjuanganmu." Ia menghela napas panjang. "Sekarang aku tahu kenyataannya." Fandi memandangnya tanpa berkata apa-apa. Erma berdiri dari kursinya. "Aku tidak ingin menjadi bagian dari masalah yang lebih besar. Aku memilih pergi." Ia menganggukkan kepala kepada semua orang lalu berjalan keluar ruangan. Tidak ada yang berusaha menahannya. Fandi hanya memandang pintu yang perlahan tertutup. Dalam hitungan detik, ia kehilangan orang yang selama ini dianggap akan menjadi awal kehidupan barunya. Pengacaraku kemudian berdiri, beliau membuka koper dokumen. "Sebelum proses dilanjutkan, izinkan saya menyerahkan dokumen terakhir." Ruangan kembali sunyi. Beliau mengeluarkan satu map berwarna biru tua.
Seluruh dokumen yang telah kami sampaikan sebelumnya saling mendukung. Dokumen terakhir ini melengkapi keseluruhan rangkaian bukti. Beliau menyerahkannya kepada petugas yang memimpin proses penyelesaian. Setelah diperiksa beberapa saat, petugas mengangguk. Dokumen dinyatakan lengkap. Kalimat sederhana itu terasa sangat berarti. Bukan karena aku menang, melainkan karena perjuangan panjangku akhirnya memperoleh kepastian. Selanjutnya, seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Pengacaraku menjelaskan setiap bukti secara runtut. Tidak ada satupun kata yang keluar dengan nada marah. Aku tidak ingin menjadikan ruang itu sebagai tempat melampiaskan luka. Aku ingin meninggalkan semuanya dengan kepala tegak. Setelah seluruh tahapan selesai, petugas menutup berkas. Proses penyelesaian telah dilaksanakan sesuai prosedur. Aku menghembuskan napas panjang. Beban yang selama ini memenuhi dadaku perlahan menghilang. Aku tidak merasa sedang merayakan kekalahan orang lain. Aku hanya merasa telah berhasil menjaga hak diriku dan kedua anakku. Beberapa bulan kemudian kehidupanku berubah menjadi jauh lebih tenang. Aku kembali menata rumah yang telah menjadi hakku. Aku membuka usaha kecil dari pengalaman kerjaku dahulu. Perlahan usahaku berkembang. Aku dapat memenuhi kebutuhan kedua anakku dengan hasil jerih payah sendiri. Setiap sore aku bermain bersama mereka di halaman rumah. Tawa mereka menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak pernah sia-sia. Aku tidak pernah mengajari mereka untuk membenci ayahnya. Sebaliknya, aku mengajarkan bahwa setiap manusia dapat melakukan kesalahan, tetapi setiap pilihan selalu membawa konsekuensi tentang Fendi. Aku mendengar ia mulai bekerja kembali dari awal untuk memperbaiki kehidupannya. Tentang Ibu Nisa, beliau memilih hidup lebih sederhana dan mulai menyadari bahwa kebahagiaan keluarga tidak dapat dibeli dengan kekayaan. Semoga pengalaman itu menjadi pelajaran bagi mereka, sebagaimana menjadi pelajaran bagiku. Aku pun akhirnya memahami satu hal. Kepercayaan adalah fondasi rumah tangga, namun kepercayaan tidak berarti mengabaikan tanggung jawab dan hak yang dimiliki masing-masing. Kebaikan bukanlah kelemahan. Kesabaran bukanlah alasan bagi siapapun untuk merendahkan orang lain dan keadilan tidak selalu datang dengan suara yang keras. Seringkali ia hadir melalui keberanian seseorang untuk berdiri, berkata jujur, dan menempuh jalan yang benar. Hari itu aku memandang kedua anakku yang tertawa di pelukanku. Aku tersenyum. Perjalanan kami memang dimulai dengan air mata, namun tidak harus berakhir dengan kebencian. Perjalanan kami berakhir dengan harapan, pelajaran, dan keyakinan bahwa masa depan selalu dapat dibangun kembali oleh mereka yang tidak menyerah. Nasihat: harta memang dapat mempermudah kehidupan, tetapi tidak pernah dapat menggantikan ketulusan, kesetiaan, dan rasa hormat dalam sebuah keluarga. Jangan pernah meremehkan pasangan yang berjuang bersama kita ketika keadaan sulit. Hargailah setiap pengorbanan sekecil apapun karena penyesalan seringkali datang ketika semuanya telah terlambat. Pilihlah jalan yang benar. Selesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin dan percayalah bahwa kejujuran serta kesabaran akan menemukan jalannya menuju keadilan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat bahwa setiap keputusan memiliki akibat dan setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah benar-benar sia-sia. Sampai bertemu kembali di kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Salam hangat. Ya.